Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa begitu banyak orang di luar sana, apalagi para polemikus yang ketika mereka membawakan suatu narasi atau argumentasi, mereka selalu mengambil atau mencomot-comot ayat Alkitab yang kemudian mereka gunakan hal itu untuk menjadi bahan perdebatan dan juga menyerang iman kekristenan. Yang dimana kita bisa melihat ketika mereka belajar Alkitab atau membaca Alkitab bukan bertujuan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka berusaha mencari kesalahan di dalam Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan ayat tersebut dengan pemikiran mereka sendiri, dengan sesuka hati mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan sama halnya yang terjadi baru-baru ini, di mana kita melihat Uniriva, dia dengan lancang, dengan percaya diri, dia menghujat Yesus Kristus, yang dimana kita akan melihat apa yang dia katakan dan disampaikan dan apa isi hujatan tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana respon atau reaksi dari para apologet Kristen ketika mendengar dan melihat, menyaksikan video yang diunggah dan diupload ke media sosial mengenai penghujatan dari Uniriva terhadap iman kekristenan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Aku paling malas kayak gini. Memang kamu kayaknya sama dengan iblis. Jadi kamu membela iblis. Aduh, Bang Eben jangan gitu. Boleh nggak? Kamu membela iblis. Boleh saya ngomong nggak? Nggak, gini loh. Kalau Bang Eben menuduh saya sama dengan iblis, justru dalam 1 Tawarik dengan 2 Samuel dikatakan Tuhan itu iblis, Bang. Bahwa bangkitlah murka Tuhan. Nggak, ini ada dalilnya. Dalam Uniriva. Nggak, saya bisa bentar, saya mau tanya dulu. Bang Boleh saya tanya Uniriva? Saya sama Bang Erben dulu. Saya nggak mau ada yang ganggu. Saya mau tanya dulu. Bang Erben menuduh saya adalah iblis dan kenapa? Orang udah dibilang. Saya mau tanya dulu Uniriva. Dalam nama Yesus kepada iblis. Kasihlah saya kesempatan dulu. Iya, saya sama Bang Erben dulu dong. Ini jangan ganggu dulu. Terima kasih jawaban Bang Erben. Oke lah, saya terima jawaban Bang Erben ya kan. Saya kan mau mengkonfirmasi tapi nggak boleh lalu Bang Erben tuduh saya iblis. Tapi dalam kitab Abang justru ada 2 ayat yang mengatakan bangkitlah murka Tuhan maka dia menghasut Daud. Tapi di ayat lain bangkitlah murka iblis dia menghasut Daud. Ada suatu peristiwa yang sama diceritakan dengan oknum yang berbeda, iblis dan Tuhan. Itu malah ayatnya. Coba jelaskan itu. Coba jelaskan itu. Yang pertama, minta tolong di mute ya, biar tapi dijelasin. enggak, maksudnya gini loh, kalau kita lebih fairnya Kak Ica, tolong dibaca ayatnya gitu loh. Saya enggak mau Kak Ica tampilkan ayatnya biar orang nonton gitu, ayat apa yang dimaksud. Semua bisa baca itu. Iya, jelaskan. Gimana ayatnya? Oke, nih, bentar ya. Jadi kalau kita merujuk kepada 2 Samuel pasal 24 nomor 1, buka dulu Kak Ica. Ya, 2 Samuel ayat 4. Bukan, 2 Samuel pasal 24 nomor 1. 24 pasal 1. Nomor 1. Pasal 24 nomor 1. Apa saya pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, di situ yang menghasut siapa Kak Ica? Tuhan kan? Lalu berkata raja kepada Yoab dan Oke, silakan Pak. Nah, bentar dulu, saya belum selesai. Poin saya belum selesai. Nah, di situ kan yang menghasut adalah Tuhan. Tapi dalam 1 Tawarik pasal 21, kejadian yang sama diceritakan di kitab yang berbeda. Coba buka Kak Ica, 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Oke. Di situ yang menghasut adalah iblis. Oke, nanti minta tolong kalau dijelasin di mute ya, Uni ya, karena ini ya, kan. siap. Oke, tadi 1 Korintus. Bukan 1 Korintus sayang. Tadi 2 Samuel pasal 24 nomor 1. 24 ayat 1. Nah, yang kedua 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Nah, yang tadi itu Tuhan yang menghasut, tiba-tiba di sini iblis yang menghasut. Jadi yang menghasut sebenarnya siapa sih? Nah, jadi Bang Erben keliru tadi saya iblis, tapi ayatnya kan justru berbeda. Udah. Yang pertama, jadi itu pencatatan itu sebenarnya niatnya baik.
Dan itu Tuhan kehendaki supaya Daud bersyukur. Betapa Tuhan ajaib, itu yang pertama. Tetapi setelah terjadi pencatatan itu ada kesombongan. Jadi yang satu mencatat tentang niat baik dari Tuhan, yang satu mencatat tentang kesombongan yang timbul akibat pencatatan itu. Jadi dua peristiwa itu berbicara konteks yang sama, tetapi pada sikap hati yang berbeda. Contoh, si A itu ketika menghitung hartanya, niatnya baik, ingin mengetahui betapa berkat Tuhan banyak. Tetapi kemudian dia sombong, dan ketika dia sombong, dia tinggi hati, itulah iblis menghasut. Si A menulis peristiwa tentang yang baik, si B menulis tentang peristiwa yang jeleknya. Tetapi peristiwa seperti itu penjelasannya. Jadi di situ butuh kejelian, oke? Dan itu bisa terjadi, nggak usah ditanggapi. Udah jelas, jangan tertawa, jangan tertawa. Saya paling nggak suka kalau tertawa. Bang Erben itu, ketawa nggak boleh. Saya sudah bukan hanya 1-2 kali lagi tuh ku jawab sama orang. Iya, aku cuma biar aku lebih paham lagi Bang Erben. Mana tahu aku dibaptis besok ya kan. Jadi Bang Erben menceritakan bahwa di situ ada dua motivasi yang berbeda. Yang satu menilai dari sisi kejahatan. Yang satu menilai dari sisi kebaikan. Aku kasih nih ya, apa penjelasan Alkitab tentang 1 Korintus pasal 5. Aku bacakan aja ya. Ini 1 Tawarik 21 kita bahas sekarang. Udah terjawab. Kalau bagi orang muslim memang semua yang saya jelaskan itu tidak akan menjawab. Karena jawaban bagi kalian itu udah aku nggak mau. Loh, itu 1 Tawarik pasal 21 itu udah berbeda. Saya jawab tadi, udah saya jawab. Kamu ngeyel. Loh, enggak. Kak Ica paham nggak maksud Bang Erben? Coba aku tanya. Udah paham. Gimana Kak Ica? Coba Kak Ica jelasin ke aku. Soalnya itu ayat yang udah sering kita bicarain. Itu Oke, aku mau jelasin dulu nih dari Kak Ica deh. Kalau udah turunkan aja dulu Ica. Aku baca ini dulu penjelasannya bagus ini. Dijelasin Bang Erben. Aku dengar jangan turunin dong. Orang itu, ini saya bacakan aja semua ini. Ini ya. Kata-kata ini diterjemahkan dari arti kata harfiah orang seperti itu. Dan di sini berarti orang jahat seperti itu, yaitu orang-orang yang berbuat cabul. Jadi orang-orang yang berbuat cabul itu harus dilakukan, kita serahkan titik-titik kepada. Kata-kata ini merupakan ungkapan yang sering digunakan dengan pengertian bahwa seseorang diserahkan kepada kuasa jahat. Contoh Roma 1 ayat 24, 26, 28. Istilah ini juga digunakan untuk orang yang dikhianati atau diserahkan kepada lawannya atau musuhnya. Pasal 11 ayat 23. Kata ini diterjemahkan menjadi kalian sebab jemaat Korintus yang akan melaksanakan tindakan penyerahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ungkapan dalam nama Tuhan Yesus berarti di ayat 4 dalam naskah Yunaninya menambahkan kata Kristus mengikuti naskah Yunani yang lain. Iblis merupakan kepala atau pemimpin segala satan dan roh jahat. Iblis di sini diterjemahkan dari kata Yunani Satanas yang secara harfiah berarti musuh atau lawan, yaitu yang melawan atau memusuhi Allah atau umatnya. Kalau dalam bahasa sasaran sudah ada padanan kata yang tepat untuk, ini saya baca ini dari buku yang diterbitkan LAI ya. Itu ada kata setan atau roh jahat. Maka iblis bisa diterjemahkan memakai kata ini ditambah dengan kepala pemimpin atau penghulu. Dalam bahasa yang lain mungkin sudah ada nama atau istilah khusus bagi roh jahat yang menjadi pemimpin segala roh jahat atau sumber kekuatan bagi roh jahat lainnya. Istilah ini bisa dipakai untuk menerjemahkan bagi iblis. Di beberapa tempat di Indonesia kata iblis atau yang serupa seperti iblis dipakai sebagai kata sejenis dengan arti setan dan bukan sebagai nama kepala setan. Dalam hal seperti ini terjemahan iblis dapat menjadi kepala iblis atau penghulu iblis. Serahkan kepada iblis, perhatikan. Ungkapan ini digunakan juga dalam 1 Timotius 1 ayat 20. Dan menggambarkan hukuman bagi anggota jemaat yang berdosa. Pertanyaan utama yang muncul ialah, apakah yang terjadi kalau seseorang diserahkan kepada iblis? Kebanyakan penafsir setuju bahwa ungkapan ini menunjukkan bahwa orang itu dikucilkan dari antara umat Kristen. Kalau ia berada di luar jemaat karena dikucilkan, maka ia berada di bawah, perhatikan ya, ia ada di bawah kekuasaan iblis sehingga ia menderita sengsara. Penyerahan orang tersebut kepada iblis bertujuan memperbaiki tingkah laku dan sikapnya supaya ia meninggalkan kebiasaannya yang jahat. Penjelasan selanjutnya di bawah, tubuh. Jadi jelas di sini. Ya, jadi di sini tubuh secara harfiah adalah daging, bukan badan seperti ayat 3, perhatikan. Kata tubuh di sini secara harfiah itu bukan badan, tapi daging. Daging itu dan dalam konteks ini dipertentangkan dengan roh. Daging sering dikaitkan dengan dosa. Jadi yang Paulus maksudkan dengan dikeluarkan orang itu dari persekutuan Kristen, maka sifat daging atau tabiat manusia orang itu akan binasa. Hukuman ini bertujuan supaya orang yang bersalah itu dapat selamat secara rohani waktu Kristus datang kembali kelak untuk mengadakan penghakiman.
Jadi di sini artinya orang yang dikuasai oleh dosa percabulan itu harus dikucilkan dari persekutuan. Itulah yang disebut diserahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Diusir dia dari komunitas orang-orang Kristen, nggak boleh. Dengan dia diusir, maka dia akan merasa sadar, dia bertobat. Itu maksudnya di sini. Tidak seperti yang kau pahami. Oke, makasih Bang Erben jawabannya. Saya nggak perlu bantah jawaban gitu ya kan. Tapi kan saya tadi mencoba mengkonfirmasi pemahaman saya betul atau tidak. Walaupun saya tidak punya Roh Kudus ya kan. Udah, Terus- Ica, ini orang ada framing-framing aja. Kok gitu? Kok Bang Erben Udah, emosi? kan. Nggak baik loh Bang Erben begitu. Enggak, Kan enggak. maksud Bang Erben gini loh Uni. Iya. Tadi kan udah di Ya udah selesai. Saya nggak mau tanya lagi. Saya udah selesai tuh. Cuman tadi itu gimana? 1 Tawarik 21 itu tadi, 2 Samuel tadi. Kan udah dijelasin tadi. Ya berarti yang menghasut siapa? Siapa? Kata Bang Erben salah satunya ada yang karena kejahatan. Berarti maksudnya penulisnya satu ada yang punya niat jahat maksudnya Bang Erben. Kata Bang Erben kan penulisnya itu karena memiliki niat jahat kata Bang Erben. Jadi maksud Bang Erben salah satu penulis Tawarik atau penulis Samuel itu ada yang punya niat jahat ya. Lalu menuliskannya salah. Waduh, contoh saya kasih contoh ya. Nah Saya kasih gitu contoh. dong. Kan asik kita. Ini itu siapa ini si Ica ini, dia menghitung kekayaannya semua. Tujuan dia apa? Untuk inventarisasi. Dan itu baik di mata Tuhan. Nah, Tetapi di tengah-tengah itu Ica ini menghitung kekayaannya yang triliunan, dia jadi sombong. Kesombongan itu kan bukan dari Tuhan, itu dari iblis. ya. Jadi yang tadi niat pertama untuk mengetahui berkat-berkat Tuhan dikelola, itulah yang disebut dengan dari Tuhan. Ini bicara penulis kan Bang? Tetapi ketika itu Ica sombong tinggi hati, itulah yang disoroti oleh penulis yang lain. Dan itulah disebut iblis menghasutnya. Oh jadi si penulis yang lain yang membawa ini, si penulis Tawarik ini, dia menyoroti kejahatan. Maksudnya gimana sih? Coba pahami Bang, saya belum paham nih maksudnya. Kalau gimana? nggak paham lagi Uniripa, mohon maaf ya. Saya kayaknya udah 4 kali jawab nggak nyambung. Bukan, karena Jaka gini sumber loh. bawa golok nggak nyambung. Karena kata Bang Erben sabar, Bang Erben kan Udah guru mohon di maaf sini. lah, jangan gini. Boleh bodoh, tapi jangan Bukan, kok kebangetan. bodoh. Gini loh, ini kan masalah penulis. Kita Aduh. tahu penulis Bible semuanya diurapi Roh Kudus. Masa Bang Erben mau bilang mereka punya motivasi jahat? Gimana sih? Loh, bukan motivasi jahat mereka penulisnya. Terus? Mereka Ini loh, menyoroti, aduh parah, parah. Iya, makanya. Aduh, Tuhan, ampunilah. Penjelasan yang lebih spesifik ya Unirifa. Nah, di sini kan penulisnya itu bukan berarti melihat melihat orangnya, oh ini berarti dia jahat, oh ini berarti dia ini enggak. Jadi kalau misalkan ini seperti tadi kan Mbak Erben bilang kasih ini ke saya gitu. Kalau misalkan saya itu sombong, itu berarti siapa yang ini? Itu adalah pekerjaan siapa? Itu pekerjaan iblis. Itu yang ditulis seperti itu. Maksudnya, Tapi Ica, bentar Kak Ica. Maksudnya salah satu penulisnya ada yang sombong gitu? masa nggak nangkep sih Uni? Aku Iya, yang sombong siapa? Kita bicara penulis kan? enggak, ini bukan cerita sombong atau ininya. Nah, apabila itu pekerjaan iblis, nah itu pekerjaan iblis itu yang ditulis gitu. Tetapi kalau Yang menulis pekerjaan iblis kan Tawarik. Berarti si penulis Tawarik ini dia sombong gitu. Gimana nih? Yang sombong ini siapa Bang Erben? Coba aku tanya dulu. Penulisnya atau si penghasut? Penghasut itu kan Tuhan sama iblis. di situ Aduh, penulisnya. bodohnya, mohon maaf, Gak aduh apa-apa lah. Tuhan. Gak apa-apa lah. Aku kan nggak Udah punya aku Roh Kudus. bilang tadi, satu peristiwa itu terjadi, yang satu ditulis niat baik daripada Daud. Tetapi niat buruk dari Daud. Tunggu, oke, Jadi niat- Satu niat baik Daud, satu niat buruk Daud. Emangnya Iya. mereka penulis itu tahu isi niat Daud? Niat hati Daud, dua-duanya. Mereka tahu gitu niat Daud ini baik atau buruk. Oke, saya kasih cerita ya. Ica ini, dia digerakkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk menginventaris kekayaannya. Ya. Dan itu bagus. Namun, kita bicara penulis Bang. Ica Loh, ini orang yang aduh ditulis atau yang menulis? Tuhan, ampun, bibir kok kayak kereta api, 1000 gerbong. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman, pergilah hitunglah orang Israel. Nah, dan Tuhan menghasut. Tuhan menghasut di situ. Lalu di ayat lain iblis yang menghasut. Maka yang menghasut siapa Aduh, sebenarnya? aduh. Gitu loh Kak Ica aja pertanyaannya sebenarnya. Nah, jawabannya kan sudah jelas udah jelas banget gitu ya. Ya siapa yang menghasut? Jadi udah Iblis atau kubilang Tuhan? tadi. Gimana sih nggak? Aduh, parah. Gini loh, parah. ada 2 ayat yang menceritakan satu peristiwa yang sama. Di situ yang satu mengatakan iblis yang menghasut, satu lagi Tuhan yang menghasut. Sebenarnya siapa yang memberikan kesaksian yang betul, Tawarik atau Samuel? Karena di situ kesaksiannya berbeda. Yang satu mengatakan Tuhan yang menghasut, yang satu mengatakan iblis yang menghasut. Tidak mungkin dua-duanya benar. Karena kalau dua-duanya benar, apakah Tuhan adalah iblis, iblis adalah Tuhan? Kan membagongkan. Makanya saya tanya, bagaimana cara penulis ini Bang Erben bilang tentang niat-niat jahat lah. Emangnya penulis melihat niatnya si Daud gitu? Jadi ini kan bukan masalah Daud, fokusnya kepada siapa yang menghasut.
Satu Tuhan yang menghasut, kata Tawarik. Kata Samuel Tuhan yang menghasut, kata Tawarik iblis yang Makanya menghasut. dengar dulu, makanya kan jangan sampai bibir lebih cerdas dari telinga untuk mendengar. Apapun framing Bang Erben terhadap aku nggak peduli. Dengar Tapi dulu, kan jawab aja udah. dengar dulu ya. Aku nggak akan bilang Bang Erben Oke, bodoh lah. dengarin. Saya kasih contoh sederhana. Ito Ica menghitung kekayaannya tujuannya untuk inventarisasi yang baik. Namun ketika sudah diinventarisasi, dia menjadi sombong. Jadi ditinjau dari niat baik, maka itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika Ito Ica menjadi sombong, itulah yang disebut bahwa itu dari iblis. Jadi bukan ini membahasakan satu peristiwa. Ini kan peristiwa pendaftaran dan hukuman Bang perikopnya. Aduh, Kamu bacalah Tuhan. perikopnya. Ini perikopnya saya sudah- pendaftaran dan hukuman Bang Erben. Kok Oke. Abang bilang nggak menceritakan peristiwa? Kalau ini adalah sebuah alegori pengajaran, ada perikopnya kan? Kita janganlah lari dari perikop Bang Erben. Kita nggak akan kick Uniriva sampai dia turun sampai dia selesai gitu. Di sini kita Iya. akan memberikan penjelasan karena begini kalau misalkan Jangan kasar-kasar, Bang Erben. Uniriva kan bertanya. Nah, Iya. kita akan menjelaskan sampai Uniriva Ini mengerti. aku baca ya bukunya ya. Aku baca bukunya Iya. penjelasan. Ibaratnya begini loh teman-teman. Ini Ibaratnya supaya- orang bertanya berarti dia tidak paham. Nah, Iya, nggak Kan ini paham bukan Kak tidak Ica. paham ini. kita akan beritahu. Bener-bener nggak paham Bang Bang Ini- Erben. Bang ini- Erben gimana sih? Lihat ini ya. Bang Kita Erben ini membaca jangan dalam- sombong Bang Erben, nggak boleh sombong Dengar, loh. aku bukan. Kamu kan dari dulu kan memang begini. Enggak lah, Lihat aku ya. udah banyak Lihat berubah ya. sejak berteman sama Kak Ica Bang Erben. Ini kan Kak. Kita membaca dalam 2 Samuel 21 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah hitunglah orang Israel dan Yehuda. Dalam kisah yang paralel 1 Tawarik 21 dinyatakan, iblis bangkit melawan orang Israel Nah. dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Susunan kata dari 1 Tawarik 21 ayat 2 sangat mirip dengan Samuel 24 ayat 2 dan tidak ada perbedaan berarti. Tetapi sejauh menyangkut ayat pertama dari masing-masing pasal, tampak dalam 2 Samuel 24 bahwa Allah sendiri yang menghasut Daud Nah, untuk itu poinnya. melakukan sensus. Sementara dalam 1 Tawarik 21 yang menghasut adalah iblis, musuh Nah, Allah. Ini akan merupakan satu ketidakcocokan yang serius kalau kedua pernyataan itu semuanya benar. Dua kitab tersebut tidak menyebutkan konteks yang jelas untuk pengadaan sensus ini. Dan kita tidak bisa mengetahui apakah itu terjadi sebelum atau setelah pemberontakan Absalom. Namun, karena hal ini secara tidak langsung menyebabkan perolehan atas, perhatikan ya, atas bukit Gunung Moria yang menjadi lokasi bait Allah di Istana Raja, pastilah itu terjadi beberapa tahun sebelum akhirnya karir Daud. Hanya di jalan-jalan itulah Daud berkesempatan mengumpulkan material dan ornamen yang mahal dalam jumlah besar yang kemudian dipakai oleh Salomo untuk membangun bait Allah. Tanpa menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi dalam hatinya, rupanya Daud telah membangun sikap sombong dan memuji diri atas prestasinya yang gemilang dan kemiliteran maupun dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dia mulai lebih memikirkan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dia mulai lebih memikirkan persenjataan dan pasukan-pasukan daripada memikirkan kasih setia Allah. Ketika masih muda, Daud menaruh seluruh imannya hanya kepada Allah. Baik ketika dia sedang menghadapi Goliat dengan tali umban dan denang orang Amalek dengan satu kelompok terdiri dari 400 prajurit. Tetapi pada tahun-tahun terakhir, dia semakin mengandalkan sumber daya yang bersifat materi, seperti realis manapun yang keras kepala, dan dia menjadi bisa mengukur kekuatannya dengan tolak ukur angka-angka yang harapan terjadi. Karena itu Tuhan memutuskan bahwa inilah waktunya untuk membawa Daud berlutut kembali dan menempatkannya dalam anugerah Allah melalui hukuman yang membuat dia memeriksa dirinya. Untuk itu, Allah mendorong Daud untuk melaksanakan rencananya yang sejak lama ia harapkan, yaitu menghitung sumber daya manusia yang dia miliki untuk perencanaan strategi militer pada masa depan dengan maksud untuk memaksimalkan keefektifan pendistribusian tentaranya. Sangat mungkin hal ini memberi dia satu dasar yang lebih baik untuk mengadakan penilaian terhadap pajak. Karena itu, Allah sebetulnya berfirman kepadanya, baiklah, teruskanlah dan lakukanlah itu. Nanti kamu mengetahui apa manfaatnya bagimu. Walau dia adalah seorang panglima yang keras kepala dan ambisius, Yoab merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan seluruh proyek ini. Dia menyadari bahwa Daud dan para penasihatnya semakin angkuh dengan keberhasilan mereka yang gilang gemilang dalam berbagai penyerbuan, sehingga kerajaan-kerajaan Palestina, Syria, Persia menjadi negara-negara yang takluk bergantung pada Israel. Yoab takut bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sikap percaya diri serta harga diri yang baru ini, dan dia mencoba membujuk Daud untuk membatalkan maksud itu. 1 Tawarik 21:3 mencatat, Yoab sebagai mengatakan kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntun hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Ada satu pengalaman yang jelas, nama Tuhan memberi peringatan terakhir kepada Daud.
Bukannya sensus yang diadakan itu mengandung kejahatan. Tuhan bukan tidak berkenan pada kedua sensus yang diadakan pada zaman Musa. Jadi di sini dikaitkan, awalnya itu maksudnya baik, diizinkan Tuhan. Tetapi kemudian Daud menjadi melenceng. Sehingga penulis pertama mengatakan Tuhan menyuruh Daud. Tetapi yang kedua, iblis menyuruh Daud. Kenapa? Ketika Daud menjadi sombong yang dikobahkan. Masa nggak paham penjelasan dari tadi? Paham. Nah, kedua penulis ini sama-sama diilhami Roh Kudus, Bang Erben. Waduh, parah ini. Enggak, penulis ini berdasarkan perspektif dia pribadi karena melihat Daud mengira-ngira, oh nih Daud nih sekarang udah jahat nih, maka dia sebenarnya iblis yang nyuruh dia. Kalau yang lain, oh dia baik nih, dia kan apa? Analisa pribadi. Oh makanya dia Tuhan yang kasih. Maksud saya, kedua penulis ini kan menarasikan hal yang berbeda. Nah, kedua penulis ini sama-sama diilhami Roh Kudus atau dari perspektif pribadi menuliskan kisah ini, Bang Erben? Berarti kamu nggak paham. Saya paham, karena kan gini, secara gamblangnya Bang Erben baca 2 lembaran buku itu saya bisa singkatkan tuh. Nah maksudnya gini, kata Bang Erben ya, ketika yang satu melihat bahwa Daud ini masa mudanya patuh kepada Tuhan, maka oh itu namanya dibisiki oleh Tuhan, dihasut oleh Tuhan. Tapi setelah itu dia menjadi sombong, maka itu dari iblis. Saya berkata tentang penulis kitab ini, penulis ini menceritakan satu peristiwa yang sama dengan narasi yang berbeda, di mana tokoh yang menghasut dikatakan yang satu Tuhan, yang satu iblis. Nah, saya bertanya kembali kemudian, kedua penulis ini diilhami Roh Kudus dari Tuhan informasinya atau dari analisa dia tentang Daud, tentang niat Daud? Itu pertanyaan. Tahu nggak artinya penulisan? Penulisan ini kan ditulis setelah peristiwa terjadi. Iya betul. Oke. Penulis yang satu melihat dari segi niat baik yang ada pada Daud. Bisa dia lihat niat Daud. Tunggu, melihat niat Daud ini gimana caranya Bang Erben? Analisis pribadi kah? Mendengar dari orang-orang kah? Karena peristiwa ini kan sudah terjadi. Atau dia bersama dengan Daud pada waktu itu? Kan dia harus melihat niat Daud dulu. Saya kasih contoh ya, Ito Ica. Kalau saya menuliskan tentang Ito Ica, saya gambarkan tadi, ketika Ito Ica ini inventaris kekayaannya, saya tahu niat dia baik. Untuk dari mana? Betapa. Dari mana Bang Erben tahu niatnya baik? Entar dulu, cara mengetahui niatnya baik itu gimana caranya? Saya kan hidup di zaman Ica, dengan Ica. Daud pun yang nulis ini kan hidup sejaman dengan Daud. 1 Samuel itu si penulisnya siapa? Aduh Tuhan, kita belajar lagi dah. Iya nggak apa, kan saya belajar sama Bang Erben ini. Penulis Samuel siapa, penulis Tawarik siapa, hidup bersama Daud siapa, kapan dia hidup bersama dengan Daud gitu, sehingga dia tahu niat baik atau buruknya Daud gitu. Oh haleluya. Aku kan belajar Bang, mana tahu aku jadi pendeta nanti. Haleluya. Jawab Amin dalam nama Yesus. Amin. Iya, mana tahu aku jadi pendeta. Kan ketika Bang Erben bilang bahwa Jadilah ini melihat perkataanmu dalam iya nama jadi Yesus. pendeta aku nanti. Ketika Bang Erben bilang bahwa yang satu itu dia melihat niat buruk Daud, yang satu lagi melihat niat baik Daud. Kan pertanyaan kemudian begini, bagaimana cara melihat niat orang? Bang Erben bilang, kan aku tahu Ica hidup serumah dengan Ica, sedangkan orang suami istri aja nggak bisa nilai niat suami niat istrinya gitu loh. Kok hebat kali gitu orang bisa melihat niat Daud gitu. Nah, Abang bilang penulisnya adalah orang yang hidup sejaman dengan Daud. Makanya aku tanya, emang siapa sih penulisnya gitu? Penulis Tawarik siapa? Penulis Samuel siapa? Terus kapan mereka diceritakan pernah hidup bersama gitu loh Bang Erben. 1 Samuel, 2 Samuel itu ditulis Gad dan Nathan. Gad dan Nathan hidup sejaman dengan Daud. Iya betul. Dan itu ditulis di Israel. Ntar dulu aku buka dulu. Ditulis oleh Gad dan Nathan. Nathan. Dicatat ya teman-teman ya. Aku catat loh ya, catat loh. Kalau di 2 Tawarik, perhatikan ya. Di 2 Tawarik ya. Catat ya. Oke. Perhatikan ya. 2 Samuel itu ditulis oleh Gad dan Nathan. Gad tulisannya gimana Bang Erben? Ada nggak tertulis dia? Nggak ada nggak nama-nama kedua orang ini tertulis di dalam Bible? Ini ya. GAD. Tahun penulisan. Ini ya. Nih 1 Tawarik pasal 22 dan Yusuf Benyamin Naftali Gad ya. Gad itu ya. 1 Tawarik ditulis oleh Ezra. 1 Tawarik oleh Ezra. Ezra hidup kapan? 1-2 Tawarik 1077 sampai 1004 apa? Berarti Ezra dengan Daud jauh dong Bang. Iya. Nah, gimana dia bisa tahu niat buruknya Daud? Makanya dengar dulu kita belajar ini. Ya, 1 Tawarik itu ditulis oleh Ezra di Yerusalem. Sedangkan 2 Samuel itu ditulis oleh 2 Samuel ya, oleh Gad dan Nathan di Israel. Iya. Tahun 1077 sampai 1040. Sedangkan 1 Tawarik itu ditulis oleh Ezra 1077 sampai 1037. Jadi di zaman yang sama. Jadi penulis Ezra itu melihat bahwa Daud ada sombong dalam peristiwa itu dan kenyataan. Tetapi Gad dan Nathan melihat ada niat baik Tuhan mengizinkan sensus itu.
dua peristiwa ini kenyataan. Memang pada awalnya niatnya baik, Berarti Ezra lemah, tetapi Bang. ada pergeseran dari tujuan yang baik menjadi tujuan yang buruk, sombong. Bang, Yang izin, Bang. disorot oleh penulis Ezra itu kesombongan Daud. Yang disorot oleh Gad dan Nathan itu niat baik Daud. Bang, izin. Boleh nggak izin? Bang Erben, kata Bang Erben kan Udah. Ezra melihat niat buruknya Daud. Apa nggak suujon dia sama Daud itu, Ezra itu, sampai-sampai dia bilang iblis yang menghasut. Padahal Tuhan yang menghasut. Berarti Loh, Ezra kan salah itu, hasilnya Bang. kan buktinya dia menjadi sombong. Ya berarti Ezra menuduh Tuhan yang menuduh iblis yang menghasut. Padahal Tuhan kan yang menghasut. Ah, kau dalam nama Yesus nyala kau. Ini Pak, kan tadi udah dibilang, Udah nah, karena dibilang. kesombongan gitu. Iya kan gini loh. Bukan karena kesombongan, Kak. Udah. Ezra Ica, menuduh. ini setan. Ezra menuduh. Ini Pak, sebentar. Kan ya Allah. Dalam Begini nama loh, ini, Yesus. Pak. Kalau Itu udah kesombongan ketawa-ketawa. itu, kesombongan Enggak lucu aja Bang Jadi Bang dua Erben sama peristiwa kayak Ezra suka menuduh. Ini Pak, ini Iya Pak. iya Kak, iya Kak, Yesus. iya Kak Ica. Kesombongan itu kita dapat dari siapa? Itu kan kita dapat dari iblis. Iblis. Nah, Nah, tetapi kalau kita mempunyai hati yang apa namanya mengasihi lah, dikatakan lawan dari kesombongan. Ya. Nah, itu apa? Itu kan dari Tuhan. Udah aku jelaskan dengan Padahal baik. yang Masa menghasut nggak ngerti. Enggak gitu loh. Padahal kan dia menghasut Tuhan, tapi Ezra karena melihat kesombongan Daud, dia tuduh iblis yang menghasut. Berarti Ezra Dalam tuh satu salah peristiwa itu udah dibilang. Makanya itu peristiwanya Ica kan kalau udah sama. ngeyel kayak gini tuh Ica diturunkan ganti yang lain aja. Saya paham kok. Udah Bang Erben Ini- dia ini udah marah. nggak- Iya iya. nggak ada- Semoga nggak ada niat. dalam nama Allah Aduh. Subhanahu wa taala semoga Dalam Bang Erben nama bertobat. Yesus Bang, Iya, yang iya, lebih iya. berkuasa daripada yang kamu sembah. Bentar. Yang saya tangkap nih, itu Erben ini nggak marah, cuman Iya. Marah dia. Sorry ya, Dia nuduh aku setan tadi Kak Ica. Aku dituduh dia setan, jahat dia. Kalau kita memberi kalau misalkan itu Erben ada di aku apa namanya cara menjelaskan, tapi kita masih juga nggak ini, sebenarnya dia paham tapi nggak Enggak, aku nggak paham. Serius, aku enak aja dituduh-tuduh. Kenapa sih tukang nuduh-nuduh banget sih? Nggak boleh gitulah. tetapi kita memberikan penjelasan dengan seminim mungkin supaya kita bisa paham, tapi di situ pun nggak bisa paham. Iya kan aku nggak punya Roh Kudus Kak Ica. Masa kalian marah-marah? Harusnya Bang Erben tuh tahu. Aku tuh nggak punya Roh Kudus, makanya aku nggak paham. Kalau yang saya tangkap sih dia nggak marah, cuman Tapi dia bilang aku setan tahu. Ya iyalah, penjelasan udah sangat Bukan. sederhana. Mana ada Udah sederhana dikasih baca tahu. 2 lembar buku sederhana katanya. Jelas-jelas dia baca 2 Mana lembar ada, buku. mana ada baca 2 lembar buku. Itu yang barusan dibaca tadi apa itu? Kan untuk menunjukkan penjelasan saya yang praktis. Kalau praktis itu Bang Erben bukan Kan seperti sudah itu aku bilang membacakan di 2 awal lembar sebelum buku. saya baca buku kan udah aku bilang itu dua penulis yang melihat ada Melihat dua hal niat Daud penting. kan. Ya, makanya aku bilang yang 2 Halo. penulis ini Itu Bang Ica, Erben. aku turun, kalau nggak diturunkan Ya udah dia, aku turun deh, capek aku turun deh. Ya udah aku yang turun deh. Makasih Bang Erben ya. Cari yang lain aja yang cerdas. Iya, cari yang cerdas lah sana. Kalau Bang udah Erben kan cerdas dijelaskan, banget, jadi gini pintar, Toh Ica, ganteng, kalau Toh baik, Ica sebagai host rajin baca sudah merasa Bible. bahwa jawaban kita itu jelas, Iya, aku diturunkan aja turun. pertanyaan Tapi itu. aku mau menyapa-nyapa dulu Kenapa? Kak Ica. Jangan sampai para marah-marah. pendengar menjadi nggak Jangan mengerti. sombong, Kenapa? Pak Karena Erben, iblis jangan itu tujuannya sombong. membuat Oke, orang oke, tidak oke. mengerti kebenaran. Nah, ini loh, Bang Erben ini punya ini loh, suzon terus sama orang-orang nih. Gimana mau jadi pendeta Enggak lah, kalau orang udah suzon? dijelaskan. Kita ini ada si Tristan ya. Oke, Ya udah ya. Aku sih gini ya teman-teman ya. Yang saya tangkap Ini ketawa-ketawa lagi gimana Ini sih? yang saya Daripada marah-marah kayak Bang Erben mending ketawa lah. Loh, itu menghina itu orang lagi bicara baik-baik. Astagfirullahalazim. Bang Erben ini prasangka buruk Iyalah. terus nih sama siapa-siapa deh. Aduh, Tuhan. Diam aja itu ini aja biar supaya Pagi, Assalamualaikum Rifa. Ya, ya. 2 lawan 2 yuk, Tristan. cari satu lagi. Aku sama Rifa. Erben sama siapa gitu tentang iblis menghasut Ya, Daud. satu kalian satu rumpun nggak apa-apa. Tristan. Asalkan jangan ngeyel. Teman-teman bentar itu. Harusnya kan kalau kayak gitu tadi. Kak Ica, kamu Bang Erben bilang aku setan boleh. Aku ketawa dituduh ngejek. Dia bilang, dengar bentar ini nggak adilnya ya. Bang Erben menuduh aku setan, kalian Dalam biarin. nama Ketika aku Yesus, ketawa, Kak Ica ketawa tuh. Kak Ica ketawa tuh. Dibilang mengejek sama Erben. Jahat Erben nih. Uni Rifa, bukan maksud itu Erben ini bilang. Maksudnya kan sudah dikasih tahu nih. Ini bilang aku setan loh. Diumpamakan. Aduh, Mana Kak ada. Ica ini nggak ngerti juga udah dibilang. Jadi itu Erben ini mengumpamakan bahwa si setan ini nggak mau dengerin. Ya sama Aku kayak dituduh setan. Aku ketawa dia bilang setan, dia bilangin aku setan nggak apa-apa. Orang jahat dibenerin, orang kayak aku yang bertanya. Saya mau tanya sama Ito Ica gini aja Ito Ica. Kalau Ito Ica sudah paham, penjelasan saya sudah tuntas. Iya. Kan sudah saya bilang tadi, itu dua penulis melihat Ya, satu saya peristiwa. tahu. Mungkin Uni Rifa ini sudah yang tahu. Cuman yang ya, pertama itu menulis dari sisi niat baik. Tetapi yang satu menyoroti Uni bahwa Rifa. di tengah awal yang baik itu justru ada niat iblis untuk menjatuhkan Daud. Jadi dua peristiwa itu menunjukkan bahwa Daud yang tadinya mengawali dengan baik justru mengakhirinya dengan buruk peristiwa itu, dan dia pun kena hajar gara-gara dia gagal konsisten. Kan udah dikasih tahu seperti itu. Cuma kan dia membuat orang supaya nggak mengerti penjelasan.
Iya. Tapi oke, mungkin namanya dia pengen belajar nggak apa-apa ya, atau kita maklumin ya itu ya, namanya orang kan pengen belajar. Ya seperti yang apa yang dia katakan, mana tahu suatu saat nanti dia menerima Tuhan Yesus, dia sudah paham, jadi dia bisa menjadi pendeta. Amin. Ya kita saling ini aja gitu ya, itu ya. Pendetawati, bukan pendeta kalau cewek. Iya pendeta. Si Tristan dari tadi ketawain. Halo Tristan, selamat siang. Selamat pagi Tristan. Pagi. Ada yang ingin kamu tanyakan? Klasik lah ya. Ya, Unilika jangan kemana-mana ya, ini seru nih. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu apakah semua dosa itu mendatangkan maut? Dan mautnya di mana tuh? Ini kan sering dilingkungkan ya sama kawan-kawan ke arah penyaliban Yesus untuk sorry Tristan, aku minta maaf sebelumnya. Bentar aja, aku mau ini dulu. Teman-teman ya, seperti ayat yang tadi menjadi pertanyaan dari Unirifa itu, bukan berarti ada penulis yang iblis menghasut Yesus ya, atau dikatakan di situ ada penghasut, ada 2 orang gitu. Nah, tetapi di situ sudah dikatakan bahwa ada Nathan ya sama Esra ya. Nah, itu kan 2 berbeda. Dia melihat gitu ya, melihat seperti yang tadi Bang Erben contohkan kepada saya ya. Dia melihat kesombongan itu ya teman-teman ya, melihat kesombongan. Nah, ada 2 kesombongan. Nah, kesombongan itu dari siapa? Nah, kesombongan itu dari iblis ya teman-teman ya. Tetapi lawan dari kesombongan apa? Nah, kebaikan. Nah, jadi kalau itu dari mana? Itu kita pasti semua teman-teman tahu ya. Itu kebaikan itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, bukan berarti mereka tuh melihat itu menghasut ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah paham ya teman-teman ya. Sudah paham ya tentang ayat yang ditanyakan oleh Unirifa ya. Oke ya. Jadi biar supaya teman-teman di bawah paham gitu Tristan. Oke, silakan Tristan. Ini ketawa, dia aja ketawa loh. Unirifa dia ketawa loh nih. Jangan ketawa Kak Ica, nanti dikatain setan sama Bang Erben. Enggak, aku lucu sama Unirifa, masa nggak nangkep gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Kan aku nggak punya Roh Kudus, wajar dong. Ya, kalian kan Kristen punya Roh Kudus, gimana sih? Silakan. Oke, baik. Makanya diminta Unirifa kalau setiap kita mau berdiskusi itu minta Roh Kudus. Iya, aku nunggu Yesus buat datang. Aku tungguin pagi, petang, siang, malam. Iya, aku tungguin. Ya, doain aja ya. Semoga Yesus datang sama aku. Amin. Biar Unirifa dijamah ya. Gini ya. Nggak boleh. Nah, kok nggak boleh? Udah nikah ya? Nggak boleh dijamah. Paham, cuma Uni tuh sengaja mancing-mancing. Jangan suuzon, jangan menjengkel hati orang lain. Itu namanya menghakimi saudariku. Kata Yesus, janganlah menghakimi, kata Yesus. Karena engkau juga akan dihakimi saudariku. Nggak boleh ya, saudariku. Ya, yang penting kita sudah memberitahukan. Kita sudah Bang Erben sudah memberitahukan, Bang Erben sudah mengajari. Iya, betul. Bang Erben dalam isu, iya. Nah, dalam Islam itu Kak Ica, dalam Muslim aja kami diajarin jangan suuzon, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan gitu dong. Nah, masalahnya gini loh, Uni tadi itu udah berapa kali dijelasin, tapi Uni aja masih aja aku nggak punya Roh Kudus Kak. Kalau aku ngerti berarti aku Kristen dong Kak. Gimana sih Kak? Ya enggak begitu juga Uni. Kajen, ibaratkan begini loh Kajen, ibaratkan tuh anak yang baru metek, ya namanya dia belum bersekolah, ibaratkan dia belum sekolah nih. Yesus aja sekolah, masa aku nggak boleh belajar? Nah, seperti ini. Bukan gitu Kak Jen, kita nggak boleh ini juga. Nah, ibaratkan dia tuh anak mau masuk SD, dia belum tahu apa-apa nih tentang pelajaran yang mau diajarkan. Nah, tetapi dia situ mau belajar, itu kita malah bersyukur puji Tuhan supaya dia lebih memahami tentang Tuhan Yesus. Nah, itu cara kita untuk keren tuh. Saudara kita gitu. Walaupun lama-lama bekerja sama dalam memusawarahkan perwakilan. Tetapi apabila ada niat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, itu bukan urusan kita. Yang keren Kak Ica. Memberikan yang terbaik, memberikan firman Tuhan, memberikan ajaran firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kak Ica kayak orang Muslim deh, prasangka baik mulu. Lama-lama syariat loh, lama-lama syariat, lama-lama mualaf. Bukan dikatakan, oh Kak Ica kayak orang Muslim. Itu karena firman Tuhan yang berkata, ya kita di firman Tuhan tidak ada mengajarkan yang tentang keburukan. Nah, itu keren tuh. Contoh dong Bang Erben, Kak Ica prasangkanya baik mulu, nggak kayak Bang Erben, jahat mulu prasangkanya. Ezra pun dituduh prasangka buruk. Jahat Bang Erbennya sama Unirifa, tetapi tadi Bang Erben ini udah diarahkan aja ke pertanyaan lebih berbobot itu. Jadi gini, kalau sudah itu rasa jawaban kita kan sudah itunya kita ulang-ulang, itunya ditanya terus ulang-ulang. Jadi itu kan hanya untuk membuat orang bingung. Erben pengajar, sabar dong Bang Erben menghadapi anak kecil seperti aku. Saya itu kalau ngajar orang bodoh suka. Iya, saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan orang bodoh, maka dia masuk neraka, kata Yesus. Barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh, maka dia masuk neraka, kata Yesus. Rasain masuk neraka. Ada dalam Matius, ada dalam Matius. Itu terlalu banyak ini membangun narasi-narasi tuh. Nah, ini lagi prasangka buruk nih. Padahal aku mengingatkan Bang Erben dalam kitab Matius, barang siapa yang berkata bodoh, dia masuk neraka. Kita siapkan ini berarti, ayo silakan. Lanjut Tristan. Roma 6:23. Roma 6 ayat 23 ya.
Nah, sebab upah dosa adalah maut. Yes. Nah, ini maksudnya apa nih? Semua dosakah itu menyebabkan maut atau bagaimana itu? Dan mautnya di mana? Ya, nanti Dan ada apa hubungannya tanya dengan- jawab ya. Kita juga boleh jawab dan tanya apa ya. hubungannya ini dengan penebusan dosa? Oke, oleh dosa tersebut? itu, kalau dosa itu kan hamartia, melenceng. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi karena dosa, manusia mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah. Bahkan kematian di sini berbicara dua hal, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Kematian jasmani itu manusia mengalami kematian, rohnya dengan tubuhnya terpisah. Kematian rohani berbicara manusia itu terpisah dari Allah. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan untuk bersekutu dengan Allah, tidak berlangsung terus lagi. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia mati. Itu artinya. Jenis dosanya yang mana aja tuh? Semua dosa kah? Dosa Atau itu, bagaimana? dengar dulu, dosa itu kan tadi kan udah jelaskan, hamartia, melenceng. Itu artinya dosa. Melencengnya Misalkan aku gimana? mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa. Jadi di Alkitab itu dibedakan maut. antara dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu berbicara melenceng dari ketetapan Allah. Contoh, saya kasih gambaran, saya kasih penjelasan. Manusia diciptakan hidup kekal, karena dosa manusia mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi, karena dosa manusia justru dikuasai. Manusia diciptakan hidup sempurna, karena dosa manusia hidup tercemar. Itulah yang disebut dengan dosa. Kalau perbuatan Berarti- dosa, itu baru namanya mencuri, membunuh, Ketetapan itu kalau mengambil istri melenceng, orang maka lain. maut. Itu Mautnya di mana tuh, Ben? Ya, mautnya di mana? maut itu kan berbicara Mautnya di kematian mana? badani, Di akhirat? kematian rohani. Eh, Kematian jasmani berpisah antara tubuh dan rohnya. Kematian rohani terpisah dari Allah. Tidak berkenan bersekutu Oh, di akhirat dengan nanti Allah. nggak ketemu Allah gitu. Oh, gitu. Kau bertanya di Ya mana? udah, nih. Gak nyambung. Iya, pertanyaannya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada upah dosa yang tidak mendatangkan maut gitu. Dosa yang tidak Ini apa mendatangkan Paulus maut, luput dari yaitu bacaannya, Oke, pengajarannya, gini atau Ito bagaimana Erben, ini Saya bertentangan nih? perjelas lagi ya Tristan. Sebut apa dosa yang dosa maut dan yang tidak maut gitu loh itu Erben. Maksud si Tristan ini. Iya, di 1 Yohanes coba bacain di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Gitu, biar dia paham itu Erben. Bukan, Kasih bukan, paham itu bukan. Erben. Pelan-pelan ya Pak Supir. Jadi, ya Oke. ketetapan Tuhan mana Jikalau yang kita membuat tahu, manusia perhatikan mau baca membawa? baik-baik. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kita baca mulai ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia telah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita percaya bahwa yang benar, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Ini panjang-panjang, Ben, panjang kali. Kan saya baca dulu dong. Udah. Kau bilang tadi upah dosa adalah maut. Dosa di situ ketetapan Allah, manusia hidup kekal. Yang dosa tidak mendatangkan maut itu ketetapan Allah yang mana? Bentar ya. Tenang. Saya cari data dulu. Ini. Udah sarapan nih, Alun. Bang Kamu belum ada Erben, keputusan. kalau jadi pengajar tuh yang harus sabar. Kayak aku ini loh sabar menghadapi Bang Erben. Dibilang setan aku terima, dibilang bodoh aku terima. Kata Yesus gini, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka.
campakkan ke dalam neraka. Kalau Tuh. misalkan yang saya tangkap itu Erben nggak bilang Uni Riva. Dia dibilang aku bodoh loh tadi, dibilangnya aku setan. Tapi aku bersabar lah karena aku ini kan kalau aku kan diajarkan dalam Islam bersabar. Ibaratkan kalau misalkan kita tidak mau mendengarkan nih, nah Aku dengerin loh Kak Ica aja tuh aku dengerin tahu. Dengerin, aku bukan Iya. nggak bela siapa-siapa. Nah, yang ini kan aku di sini host untuk ngedengerin. Nah, masuk itu Erben itu, nah sifat yang iblis yang tidak mau mendengarkan tuh ya begini jadi jatuhnya gitu. Oh berarti Bang Erben iblis dong. Tadi aku nggak mau dia dengerin pas aku mau tanggapi lagi. Dia nggak mau dengerin aku. Kata dia kalau nggak aku ini kan penjelasan dikik, kalau nggak dia turun Alkitab. katanya. Ini penjelasan tentang Alkitab. Nah, Oh ya kalau udah misalkan, kecuali nih gini Udahlah Bang Erben pokoknya baik aja lah. Bang Erben baik, ganteng, soleh, rajin baca Bible. Jangan bilang dia ganteng, wah, kita nih bilang Erben Ini yang ganteng, saya kita. bilang. Lebih cepat dari otaknya. Yang ganteng itu. Ya. Dalam Islam kami nggak boleh suuzon, kami harus berprasangka baik kepada kalian gitu. Makanya aku berprasangka baik. Aku pikir tadi aku boleh bertanya banyak-banyak di sini sama Bang Erben karena aku berprasangka baik gitu. Ternyata nggak Boleh toh, salah. dari tadi Boleh. udah jawab dengan baik. Bahkan Ya Uni udah. dari tadi bertanya, Enggak, tadi dijawab, aku- dijelasin, tapi Ih, ini Kak, ya satu aja nggak Kak mau Ica terima udah jawaban. kakak bentar Kak Ica Jadi tuh ngomong ini apa yang Kakak apa bilang ya? itu juga diomongin Kak Ica. Jadi terlalu banyak yang ngomong, aku bingung. Kak Ica aja Kak. Udah kerja. Bentar, Ya. Ben. Jadi- Ini kan temanya ini. Temanya adalah batu menghapus dosa muslim. Ini gimana nih, Ben? Tunggu dulu dijelaskan dulu pertanyaan kau tadi, Tristan. Udah skip aja ini kita kembali ke tema aja nih, Rifa. Orang Kita dicari debat kok aja, ayatnya debat gimana aja sih? ini temanya batu menghapus dosa. Gimana nih? Ini Udahlah, keren kita nih. sambil tunggu Pak Erben cari. Ayo kita bahas Iya. tentang ini, batu Apa mau menghapus dicari orang itu dosa kontradiksi muslim. nggak ketemu Apa sayang. Tristan, ini room Kristen Tristan. Ini tempat kita belajar menjadi Kristen Tristan. Mereka kok dibaptis besok. Diam kok Tristan. Gua maunya dibaptis pakai api. Doakan loh. si Tristan dapat Roh Kudus Kak Dibaptis Ica. Kak Ica Oke. doakan aja. Perhatikan ya. Oke, Oke, ini saya jawab. udah dapat Tristan udah dapat nanti baru Perhatikan, baru ke kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, Hah? yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, di sini dikatakan bahwa seorang yang telah menerima Kristus Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya masa lalu itu diampuni. Namun sebagai manusia masih hidup di dunia dan ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, orang yang seperti itu harus didoakan supaya dia mendapati kasih karunia. Artinya di sini apa? Untuk itu, Yohanes menasihati agar kita saling mendoakan apabila kita mendapati saudara kita jatuh dalam dosa. Sebab tidak ada gunanya apa dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu apa dosa yang di luar menghujat Roh Kudus. Karena dikatakan di surat Yohanes lain, dosa yang tak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus, di surat lain dikatakan. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu, contoh, saya kasih contoh itu Ica ini udah ditebus oleh Yesus dia. Tapi dia berdosa, maka kita doakan supaya dia jangan hidup di dalam dosa, supaya lekas dia sadar. Tidak mendatangkan maut lagi dosa itu. Kenapa? Karena dia sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam itu, maka dia dikuasai dan dia akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kita doakan, itu artinya. Iya. Oh, berarti ini mirip Islam ya? Lu lama-lama syariah juga, Ben? Masuk ke Mana ada neraka mirip Islam? dulu. Amit-amit Dukung. bro. Lu Mohon kenapa sih maaf. ngikutin Hukum dulu, dukung. sama Ngapain ikut Islam? Gak ada hubungan. Dia bilang dihukum dulu. baru dia- Satu-satu lah ngomong. Mana ada, jangan framing. Satu-satu lah ngomong biar Jangan enak. Aku lagi belajar lagi sama pendeta Erben loh. Satu-satu lah. Dulu di neraka. Mana ada mirip Islam? Kalau Islam Aku juga mirip mau Kristen, tanya lagi wajar. Bang Erben. Kak Ica aku boleh nggak lagi bertanya? Aku jadi dapat pertanyaan baru nih, boleh nggak? Jadi Boleh. kalau nggak mungkin Kristen ikut Islam, Bang orang Erben, Islam boleh baru nggak? Mau datang nggak? Dia nggak 600 mau. tahun kemudian. Amit ah. Udah mulai kayak Islam ini, Ben. Tapi kalau Enggak Islam sama ikut Tristan. Kristen, Enggak, jangan itu biarin baru. biarin Tristan. Gini Tristan, tadi kan aku Kak Ica. pede dengan Al-Quran kamu. gantian dong Kak Ica. Aku juga mau tanya sama Bang Erben lagi. Silakan. Nah, tadi kan Bang Erben bercerita tentang Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang transenden, ya. Kemudian dia menjadi imanen. Nah, pertanyaan aku selanjutnya Bang Erben, ketika Yesus menjadi imanen, lalu dia naik ke surga, dia tetap imanen atau menjadi transenden kembali masuk ke dalam Allah Bapa? Gimana itu Bang Erben? Yesus di surga tetaplah dia sebagai manusia, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Oh, berarti Jadi tetap imanen. Yesus ketika di surga, dia tidak menjadi Allah Bapa, dia tetap sebagai inkarnasi firman Allah. Lalu yang berkuasa di surga siapa? Bang Erben Bapa atau Yesus yang imanen itu? Bapa tetaplah menyatakan kepenguasaannya itu melalui Kristus.
Namun Jangan bilang dengan- Bapak pensiun loh Bang Erben. Maksudnya Bapak mana tetap ada menjadi Tuhan. Bapak pensiun? Yang mengatakan Bapak pensiun itu kan Makanya tidak. yang disembah siapa nanti di surga Bang Erben? Yesus atau Bapak? Manusia tetap menyembah Allah yang transenden, yang menyatakan kemuliaannya secara sempurna di dalam Yesus. Oh, berarti yang disembah Yesus nanti di surga. Loh, kita menyembah Allah Bapa sampai sekarang. Nah, Yesus jadi apa di surga? Yesus sebagai Raja segala raja, sebagai Mesias Allah. Oh, jadi bukan disembah Yesus nanti di surga. Disembah sebagai Mesias, sebagai firman yang dalam. Berarti ada dua yang disembah dong, Bapak sama Yesus dong. Iya, Ya, iya. Jadi dengarkan Oh iya, ya. kata Kak Ica. Dengar Oh. dulu, dengarin. Kata Aisyah loh, iya Dengar loh. dulu. Tetapi berbeda, Bukan hanya berbeda dua. ininya. Orang berbeda Kristen ketika konteksnya. dengar dulu, ketika orang Kristen menyembah Allah Bapa, sudah pasti menyembah firman dan rohnya. Namun Iya. berbicara di dalam kerajaan surga, yang kita lihat itu kan Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nanti bersama Kristus di surga. Iya, Bang Erben bersama Yesus sebagai raja di surga menyembah Iya. Bapa. Yesus menyembah Bapa enggak? Yesus sebagai hamba yang memuliakan Bapa. Nanti bisa kita baca itu di 1 Korintus 15. Wah, dia Bahkan hamba Yesus- nanti di surga, Bang. Loh, makanya kalian ini selama ini kemana? Makanya kalian jangan Jalan-jalan terlalu Bang, aku kemarin ke Bali. Berarti dia Makanya. hamba nanti di surga. Dengarkan, kita baca ya. Ya. 1 Korintus Lebih utama 15. dari segala yang diciptakan. Ayo lanjut. Perhatikan. Bentar, Tristan. 1 Korintus 15 ayat 24. Perhatikan sampai 28. Kuasa Yesus Kemudian diberikan kepada kita. tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan sini apa? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Dikatakan ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Kalau Ya. dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri, Yesus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti ada hierarki ya, Bang. Di Yesus di bawah Allah Bapa. Enggak, kamu jangan preming. Loh, katanya dia ditaklukkan di bawah Allah Bicara Bapa. hierarki. Dengarkan. Loh, kalau ada di bawah ada di atas dong, Dengar Bang. dulu. Itu hierarki loh. Dengar. Tuh, Tristan, nanti kamu kan udah ada Bentar, giliran bentar. tadi. Makanya kalau kalian kan tugasnya kan memframing. Bahkan aku bertanya, kalau bertanya itu, kemana-mana. Dengarin. kalau memframing itu, Dengar aku dulu. menuduh yang tidak Abang Dengar dulu. ceritakan. Dengar Bang Eden, dulu, dengar. Sabar lah, Bang. Abang pendeta loh. Saya nggak pendeta. Bu Rifa salah. Ketika ada kata dok Ini tadi tanda tanya bertanya, belakang. dia Perhatikan Tanda ya. tanya. Oh, Namun kalau segala sesuatu telah Kristen dilakukan apa di sih, bawah Miri? Kristus, Turunin juga. iya, Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Berarti Supaya Yesus di Allah- bawah Diam Bapa. dulu. Oh iya iya iya, sabar Supaya sabar Bang Allah Eden. menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Bahwa Apa dia? Bapa itu menyatakan kepenguasaannya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi yang berkuasa Berbicara, siapa? dengar Bapa dulu, atau Yesus? dengar iya. dulu, Ya. dengar. Aku sabar banget ya menghadapi Bang Dengar Erben dulu ya. nih, Iya, iya. ini dengar dulu Oke, nih. jadi berbicara tentang Yesus itu harus dilihat dari dua naturnya. Dengarkan. Kalau dari sifat atau hakikat keallahan Yesus, maka dia setara dengan Bapa karena dia firman. Tetapi kalau berbicara di dalam kemanusiaan, maka Yesus itu adalah hamba, bahkan utusan, Mesias di surga yang jadi apa, Bang? diberikan Jadi hamba atau kepenguasaan jadi kepada Tuhan? Yesus. Biar dijelaskan nggak baru menanggapi. Yesus itu menyatakan Bapa menyatakan kepenguasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan berbicara hierarki di situ, tapi Berarti berbicara Bang Erben, Bapak tidak pernah menampakkan diri sampai kapanpun ya dalam Kristen ya. Bapa itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Wah. Allah itu terang yang tak terhampiri. Berarti Bapak tidak pernah kalian lihat. Nanti kalian nggak pernah lihat Bapak ya. Kayak mana bentuk Bapak kalian nggak Ya, pernah kami lihat ya. melihat Bapa di dalam kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kan firmannya 1 Bang. Timotius. Itu kan logosnya yang jadi Ya nggak manusia. apa-apa, itu sudah cukup, sudah cukup. Ya kalau cukup mah cukup kan itu. Kalau Bapak itu kan dengar, bentuk. Ya kalau cukup itu kan alasan apa? Itu kan perspektif Oke, maksud kita aku baca begini. ini 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat
dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Nah, bisa nggak dikatakan setara itu, Bang? Dan Setara dengan kuasa Yesus? yang kekal. Setara nggak itu dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri punya sisi kemanusiaan, Bapak. memiliki dua kodrat. Nah, Bapak punya dua kodrat nggak? Kealahan Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi Setara- hakikat kemanusiaan Yesus adalah manusia yang benar-benar sempurna. Nah, Yesus Mana ketika lebih mudah? bentar Bang, bentar. Ketika Yesus di surga, dia itu setara dengan Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yesus tetaplah inkarnasi firman dengan hakikat kemanusiaan. Dui kodrat Yesus tetaplah ada di surga. Bedanya Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tubuh yang kuasanya Naturnya sempurna manusia. dan nyata. Naturnya manusia, Bang. Manusia kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Contoh ketika Yesus bangkit dari kubur itu toh, kan masih ada tubuhnya, ada tulangnya. Bahkan Berarti Yesus nanti di surga ada tulang juga. ya ada tubuhnya, Adalah. tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Kalian kok jadi malaikat, Bang? Yesus ada tulang, kalian kok ada Mana jadi ada kami malaikat? jadi malaikat? Kau jangan kamu itu. Bukan aku yang Ketahuan aneh, kau kawan-kawan iblisnya. Abang. Bentar loh, Mana Abang ada fitnah terus manusia loh. jadi malaikat. Gak sabar. Kalau Kawan-kawan Abang yang hidup bilang. seperti malaikat, iya, tapi bukan seperti malaikat. Seperti malaikat ada tulang Ya, nggak seperti malaikat? malaikat bukan malaikat. Kau ngerti nggak seperti malaikat? Ya, Seperti malaikat makanya itu aku tanya, apa? kok Tidak pendeta kawin marah-marah dan terus? tidak Kan aku mau mawin. belajar. Jadi Ini loh, di Bang. surga itu kata Yesus tidak ada WKWK pecah-pecah gelas. Iya, nggak apa-apa lah. Nanti aku bahas itu. Nanti aku bahas itu. Oke. Nah, kata Bang Erben, Yesus sendiri punya tulang, punya daging, walaupun mulia. Nah, Ya kalian udah, mengatakan bahwa kalian seperti malaikat. Pertanyaannya, Mana apakah ada kamu malaikat punya seperti tulang? malaikat? Makanya Ica, Bukan, kalau orang ini kan Ica. Kan aku juga diskusi 4 Kalau tahun udah dengan kawan-kawan framing kayak gini basket. kan nggak enak. Bukan framingku, Sekarang kawan-kawanmu dengar. yang bilang. Oh, Katanya Nina. nanti. Woi, Oke, dengar, oke ya. Dengerin dulu. Jadi, Nah, teman-teman muslim yang ada di bawah, Yesuslah satu-satunya yang sudah membuktikan dia hidup sempurna tak berdosa, membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa, membuktikan bahwa dia mengalahkan iblis, membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia mulia, membuktikan bahwa dia sempurna dan naik ke surga, membuktikan bahwa dialah nanti yang menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna di surga, dan kita menyembah dia menjadi raja segala raja kita, dan membuktikan bahwa dia yang datang di hari zaman menjadi hakim yang adil. Artinya Tugas Bapak di surga apa dengar kalau dulu. gitu? Teman-teman yang 866, kalau ada manusia yang levelnya bisa mengimbangi Yesus, layak kamu ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dibuat, dikerjakan oleh Yesus, hari ini juga tinggalkan. Betul ya, Ikutlah Yesus betul ya. yang sempurna, Betul yang ya. mulia, Bang Erben yang bilang. sudah ada di surga. Ikut Enggak, aja. kata Bang Erben, Jangan kalau ada yang ragukan sama lagi seperti Yesus. Kristus. Siap, siap. 861 Ya. orang di bawah ini. Baik. Saya Yesuslah berkenan. yang mati, bangkit, Saya- mulia, Gantian naik ke dong. surga, menjadi Enak, raja Bang. segala raja. Di surga kita hanya melihat Yesus dalam kemuliaan. Yang lain tidak ada seperti Yesus. Bang Erben Selamat jangan tinggal. tantrum lah. Ada murid-murid Yesus juga menjadi hakim, duduk di singgasananya Loh, masing-masing, Bang Yesus, Erben. murid-muridnya menjadi hakim, menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Dan mereka juga menerima kuasa penghakiman itu dari Yesus. Nah, Jadi Yesus menjadi sekarang, hamba. Sama lah, ikutlah Yesus kan juga murid-murid hamba. Yesus yang menjadi hakim bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Jangan ikuti nabi atau manusia yang akan dihakimi oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus kan nanti sudah di dihakimi, kedatangan kalian Bang. kedua. Bang, Yesus kan sudah dihakimi di dunia, Bang. Dia Mana sudah ada dibunuh. Yesus dihakimi? Tuh dibunuh, dihukum. Loh, justru sekarang Dijadikan berdosa. teman-teman, kalian harus pikirkan, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa mengampuni dosa kalian? Selain Kalau Yesus kita Kristus. Kematian Yesus itu membuktikan bahwa kasih Ada. Yesus yang sempurna telah Korban sapi mengampuni dosa Bang. manusia, Bang, ada telah Bang, dia mendamaikan mengampuni manusia dosa. dengan Hewan, Allah. Bang, hewan kurban. Hewan Tidak domba yang ada dibunuh pada zaman Bani dosa Israel. tidak Dibunuh pernah menghapus dosa. diampuni oleh hewan kurban. Ada. Hewan kurban Ada. yang dilakukan oleh orang Israel adalah pengharapan akan Mesias sebagai Loh, penebus. Kan di imamat, Bang. Penghapus Bukan dosa itu kan dengan menebus, dengan Hewan itu membunuh domba. dilakukan untuk menantikan pengharapan akan Aduh, kurban Bang Erben yang lupa ya sempurna sama perjanjian yang lama. dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oke, tidak ada hewan Ye. Allah mengampuni dosa melalui iman yang dilakukan oleh orang Israel melalui kurban. Oke. Orang Israel, kata abang kan gini, tidak ada satupun yang yang mati menghapus dosa lo. Ada, Yesus setara dengan hewan kurban yang ada di perjanjian lama, Itu Ica, Bang. ini penghujatan itu Ica. Kan Masa bilang aku, dibiarkan loh, dihujat? kok penghujat? Yesus bergelar anak domba Menghujat kan? itu, menghujat. Yesus kan bergelar anak domba, gimana sih? Iya, gelar anak domba. Ini kalau itu Nah. bercanda tegas kayak gini nggak enak. Kok aku dituduh menghujat, Masa padahal dia kalian, menghujat? Bang Erben Nanti kalau bilang, aku balas balik. Nggak ada aku menghujat, bilang Ica. Allahmu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa Nggak menyelamatkan apa-apa, kalian dari itu kan neraka. tuduhan, nggak Kalau apa-apa. nggak ada orang Yahudi dan Nasrani, Nggak ada apa-apa, itu hadisnya. tuduhan.
Tuhan. Itu tuduh Mana? iya Bapak. Oke, Amsal kita baca 21:18. hadis Ica, oke ya. Teman-teman, nih bentar-bentar. Kita- Tadi kita baca hadis kembali dulu ke topik satu. yang tadi ya. Kita kembali ke topik yang tadi yang menyatakan. Iya. Uni Rifa tadi bertanya, apakah Yesus pada saat menjadi manusia itu menjadi apa? Nah, tetapi tadi sudah dijawab dengan tegas sama Bang Erben bahwa Tapi Bang Erben banyak framing Kak Ica, dia banyak nuduh-nuduh. Tadi kan aku tanya gini, ketika Yesus di surga itu, dia jadi Tuhan apa jadi manusia? Bang Erben bilang jadi hamba, terus dibilang jadi raja. Yang mana sebenarnya hamba atau raja gitu loh? Nah, makanya tadi pada saat itu Erben menjelaskan Uni Rifa jangan nyerocos. Bukan, Iya, dia betul. kemana-mana. Dia kemana-mana dari Tidak ada tadi. kemana-mana. Makanya Tadi jangan sudah ngerocos. dijelaskan. Lah, Bang Erben lebih ngerocos dari aku. Tadi Iya. jelaskan, makanya kenapa saya bilang itu karena mungkin saya orang Kristen ya, jadi saya menangkap apa ucapan dari Bang Erben. Nah, tetapi pada saat itu Uni Rifa menyangkal Menyangkal yang mana? Menyangkalnya, oh berarti tubuh apa namanya Yesus itu hamba. Berarti, nah, Kan Bang Erben yang bilang, Kak. iya memang betul apa yang dikatakan itu Erben dan Iya, dia hamba. menjadi hamba. Ya, itu pada saat menjadi manusia. Lah kan dia juga manusia di surga kata Bang Erben. Manusia yang Berbeda dengan konteks, hakikat di surga itu berbeda mulia, konteks. Yesus pada saat di inkarnasi surga itu firman. inkarnasi firman. Nah, waktu di surga dia jadi hamba atau manusia? Itu aja jawab, selesai perkara Loh. kita. Dia menjadi Mesias, raja segala raja. Nggak. Mesias itu artinya apa? Yesus di surga menjadi imam besar agung. Yesus Nah, di berarti surga dia masih menjadi raja hamba nggak segala itu? raja. Masih menjadi hamba nggak itu? Mesias itu ya harus. Iya, kan aku cuma Memang tanya, dia Mesias masih itu tetap hamba nggak Loh, di bumi dia hamba melakukan seluruh kehendak Bapa. di surga? Iya. Di surga dia juga menyatakan. Ya sudah, berarti kan hamba kalau juga. Ya sudah, lebih ya bagus sudah, ikut selesai. Yesus hamba yang sudah Tadi di surga Uni Rifa ya, pertanyaan daripada Uni Rifa ikut ada. manusia hamba yang masih di Aduh, kuburan. Henok itu hamba juga di surga juga. Oh, Bang Erben. Henok nanti di Wahyu pasal 11 akan datang dengan Elia di akhir zaman untuk Ah, hebat mati, kan Henok, turun menggenapi naik surga firman dia. Tuhan. Wahyu pasal 11, oke. Iya. Jadi jangan ikut manusia yang di kuburan yang tidak bisa mengampuni dosa. Buktinya Musa Ikutlah diikuti orang Yesus kok, Musa Nabi manusia. Israel. Di kuburan juga dia. Musa tidak pernah diikuti sebagai juru selamat yang membawa manusia ke Loh, kalau surga juru yang selamat kan mengampuni artinya dosa. Mosia, Bang. Mosia banyak, ada Kores, ada Ehud, Mana banyak. ada? Loh, kok nggak ada? Ini saya tunjukkan dalilnya Mesias ya. satu-satunya yang datang dari surga hanya Yesus. Loh, Mesias, kata Abang Mesias nanti yang Elia lain. turun lagi, Henok. Iya Katanya datang, gimana sih? Wahyu 11, dua orang Iya berarti suci kan Henok turun dari datang. surga dong. Berarti sama kayak Yesus. Datang dari langit, Dari- oke. dari langit atau Jadi- surga? Jadi sekarang Nabi Muhammad nanti turunnya di mana? Tapi Bangkitnya Nabi Muhammad kapan? kata kalian tidak sama dengan Elia. Saya bicara tentang kitab Ya kalian udah, yang Nabi adalah Yesus Muhammad sama kata dengan Henok dan bangkit, Elia. kenapa? Ini yang menghujat Nabi sebenarnya Bang Muhammad kata Erben. bangkit. Saya bertanya tentang Bible, Bang Erben menghujat ke Al-Quran. Gak apa-apa sih, saya Ya sabar udah, aja. kamu Memang gak bisa. terus. Bang Erben juga nyerocos. Oke ya, jadi sudah terjawab semua ya. Ya terakhir Silakan Kak Ica, kalian terakhir. renungkan aja. Kata Mau Pak Erben ikut begini, Yesus yang adalah sudah di hamba. surga atau ikut Pada manusia saat yang ini- di kuburan. Silakan mikir aja mikir. Iya, kalau kita bicara tentang yang di kuburan, Yesus itu pernah di kuburan loh Bang 3 hari. Nggak usah Iya, macam-macam lah. lebih bagus ikut Yesus yang pernah dikubur daripada Lah, Nabi ikut Muhammad juga orang bakalan yang nanti terus-menerus dibangkitkan. dikubur. Bang, gini loh Bang Gitu. Erben. Abang itu Iya. berbeda lah. Kalau di dalam iman Abang yang dikubur Ya, itu nggak Tuhan. apa-apa. Kalau di iman Ikut. kami manusia biasa yang dikasih wahyu Nggak yang namanya Nabi apa-apa. Muhammad dikubur itu hal Di yang dalam wajar. ajaran Kristen Kalau Tuhan Tuhan memang dikubur baru nggak wajar, Tuhan Bang. Kalau Yesus. manusia wajar. Tapi Allah Bapa tidak pernah dikubur, tidak pernah mati. Nah, makanya Tidak sembah pernah Allah terjadi Bapa saja apapun. Bang Erben. Allah Bapa aja sembah, Kita Bapak tidak yang pernah bisa mati. mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus karena Betul. satu-satunya yang datang dari Allah Bapa hanyalah Sang Firman menjadi Malaikat manusia. di mana? Malaikat di mana? yang Malaikat berfirman? itu bukan dari Allah Bapa datangnya, tapi itu dari mana? pelayan utusan. Beda berarti- dengan Yesus firman-Nya sendiri. Tunggu. Ini dalil segala sesuatu datang dari Allah gimana dong? Loh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, hanya Sang Firman yang Lalu pernah. Bang, dalil yang mengatakan segala menyatakannya. sesuatu dari Allah itu gimana? Loh, segala sesuatu dari Allah artinya apa? Itu bisa bicara penciptaan. Seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Dia. Berarti segala sesuatu diciptakan. Yesus berarti diciptakan dong kalau segala sesuatu. Oh, Yesus Firman yang menciptakan. Udah tadi dijelaskan. Yang menjadi hamba. Nih, Kalau baca ya. kamu 1 lagi Korintus, Bang. ketakutan, Bang bawa ayat nih, 1 Korintus pasal 11 nomor 12. Oke, Sebab bentar dulu. Itu Unirif apa? Ica ganti yang lebih cerdas. Ini loh Bang, Itu sebab aja. sama Dia seperti framing perempuan aja. berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Iya, Yesus. berasal di situ artinya semua diciptakan oleh Allah, betul. Iya, makanya. Yesus juga firman. Firman berasal dari Allah. Firman Nah, ya dari udah, Allah. segala sesuatu Yesus dari kan ngomong, Allah. aku datang dan keluar dari Bapa, betul. Nah, sama seperti perempuan dan laki-laki, maka segala sesuatu dari Allah tuh. 1 Korintus Udah. pasal 11 nomor 12. Kalau manusia jelas diciptakan oleh firman Allah. katanya Yesus Kalau firman manusia. Allah diciptakan manusia. Yesus kan manusia. firman Allah. Yang menjadi Itu manusia beda, ya. kan? Ya siapa bilang Yesuslah manusia satu-satunya yang tak berdosa, maka ikutlah yang tak berdosa. Loh, emangnya Jangan Henok ikuti berdosa, yang Bang? berdosa. Henok berdosa nggak?
Henok nggak pernah bisa mengampuni dosa sampai hari ini, tidak Loh, ada mengampuni manusia di dosa, dunia yang murid-murid Yesus mengampuni juga mengampuni dosa, Bang. Coba Murid-murid Yesus- siapa dosanya yang diampuni oleh Henok coba? Oke, murid-murid Yesus ya mengampuni dosa kata Loh, Yesus. sekarang Kalau Henok, kamu Henok dulu, mengampuni Henok. dosa, Siapa manusia yang sudah dibawa oleh Henok, dijamin oleh Henok masuk surga? dia Coba. kan masuk surga, dia kan tidak berdosa. Siapa yang dijamin dia bisa membawa Murid manusia Yesus, masuk kan aku surga? Di bilang mana yang tertulis? mengampuni dosa murid Di Yesus. mana tertulis Henok bisa menjamin kau masuk surga? Bang, tidak ada juga tertulis di mana Yesus di umur sekian-sekian. Kalau Abang tanya begitu, Lah, kok lari? Loh, Kok lari ke aku situ? mau yang Masih lain. bicara Henok, Kata lari Yesus, kemana-mana. ya murid Yesus mengampuni dosa. Ini dalilnya dalam Udah, dalam lebih Yohanes hebat. pasal Yesus 20. bisa murid-muridnya berkuasa mengampuni dosa, lebih Ya, saya hebat. bacakan. Maka kata Sekarang, Yesus sekali lagi, saya tanya damai samamu, sejahtera bagi kamu sama sesembahanmu seperti Bapa siapa yang mengutus sudah aku. diampuni dosanya masuk Sabarlah, surga? Bang. Coba. Saya akan bacakan dalil. Uni Ripa, Damai siapa sejahtera. manusia, Duh. orang muslim yang Erben sudah tuh nggak diampuni sabaran. dosanya dan sudah masuk surga? Coba. Nih, dengar dulu. Namanya Memangnya satu siapa orang orang aja. Kristen yang udah masuk surga? Orang Kristen yang Siapa sudah yang masuk masuk surga? surga, Siapa orang Yesus Kristen yang udah masuk ngomong, surga? hari ini engkau Ya, Pak bersama Erben aku lucu, di Kak. Dia nanyanya, Firdaus. siapa orang Islam yang udah masuk surga? Katanya, aku balik lah, siapa orang Kristen yang masuk surga? Tunggu, aku jawab dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Oke, diampuni. mantap. Dan jikalau Oke. kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti murid-murid Yesus mengampun dosa. Apa bedanya sama Oke, Yesus? murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa oleh Lah, Yesus juga diberi kuasa. Yesus. Dijelasin, Uni. Sekarang Nabi Muhammad siapa yang sudah diampuni dosanya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kan kalau Nabi Muhammad ya bilang sudah, gini, berarti kalau saya ikutlah memaafkan Yesus. dosa orang, loh, Ikutlah murid-murid Yesus yang Ya bisa udah, sembah. mengampuni Berarti dosa. murid Yesus juga Jangan Tuhan ikut dong. orang yang tak bisa mengampuni dosa. loh berarti murid Yesus juga Tuhan dong sama seperti Yesus. Oke, terima kasih Uniripa. Ikutlah Bang para Erben, rasul Pak- yang diberikan Yesus kuasa mengampuni dosa. Iya, Jangan berarti ikut murid-murid rasul Yesus menurut yang Bang tak Erben bisa sam- mengampuni dosa. Nggak, Ah, itu kalau aja seandainya kita mengampuni rasain. dosa berarti Tuhan nggak Bang Erben? Berarti patut disembah Loh, nggak? kalau Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu ya hak dialah. Lah Yesus kan juga diberi kuasa Bang Erben. Loh, nggak apa-apa. Kalau Yesus diberikan Allah kuasa dan Yesus juga berkuasa memberikan kuasa Ya, itu, apa kenapa bedanya rupanya? begitu dengan manusia Apa yang rupanya lain? pusingnya? Dengan Henok Yesus tidak berbeda. Yesus naik ke Loh, surga, mana naik ke Henok? surga. Coba Henok itu siapa yang sudah pernah nggak Henok ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak Lah, ada seorang pun yang sampai ke Musa surga pernah kalau bilang. tidak melalui aku. Musa pernah Coba, bilang. di Oke. mana Musa ngomong aku jalan Oke, kebenaran aku dan jawab. hidup, Ya tidak udah, ada diam, seorang pun yang diam. sampai ke surga kalau Diam. tidak melalui aku. Mana? Diam Coba. dulu, baik. Musa lebih hebat daripada Yesus mengata bahwa aku adalah aku yang mengutus aku. Emang Musa Tuhan? Mana? Aku adalah aku itu Oke. kepada Yahweh, mengutus Tunggu dulu. aku itu kepada Musa. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Musa kan? Loh, jadi gini, kalau kamu, makanya saya bilang, kamu kayak apa? Kayak si Billy, nggak tahu bahasa Indonesia, baca itu. Loh, Di katanya ayat begini. atas dikatakan, siapakah namamu? Aku adalah aku. Kemudian yang Musa berkata siapa? mengatakan, Musa bukan? aku adalah aku, artinya Yahweh mengutus aku di situ Musa. Kamu membaca coba, juga coba, baik, coba, pantas. coba abang buka teks Aduh, interlinearnya. Bagaimana Loh, penjelasannya? Itu udah jelas, aku adalah aku pertama itu menunjuk kepada Yahweh yang bicara memperkenalkan diri siapa? sebagai aku adalah aku. Yang bicara siapa? Kemudian Coba. mengutus aku, artinya gini, Musa ngomong, aku diutus oleh Allah yang memperkenalkan diri, aku adalah aku itu. Itulah yang mengutus aku. Abang kan Itu bilang maksudnya. begini, di mana Musa Udah. pernah berbicara seperti Rocky Yesus? Gerung, Aku adalah kau jalan. baca yang bagus, Duh, baca yang sabar dong. bagus. Saya baca loh Jangan ini. kau kayak oneness, makanya gini ya. Kok oneness? Kau itu kok jadi kayak oneness kau Ih, kok kuliah. duduk di oneness sih? Bangga lah kau jadi Jangan Islam. suzon. Jangan kau kayak oneness. Pemahamannya Uni, pemahamannya mirip orang-orang Oneness, Oneness yang memahami Ya, tapi ayat jangan itu nuduh-nuduh kayak oneness lah. Oneness Oneness suzon mengatakan, lah. aku adalah aku yang mengutus aku katanya. Aduh parah. Iya, Baca janganlah dong. suzon. Teks dalam Ini loh. konteks. Aduh Bang parah. Erben parah. tuh jangan suzon lah. Kita nggak bawa oneness. Bang Erben kan sama aku. Kan Bang Erben Oke tuntut ya, saya aku. pikir Di manakah? Unilipa bertanya yang lebih produktif aja. Sekarang Ini kan aku tanya produktif sama Anu. pertanyaannya ini. Kan katanya begini. Ikutlah Yesus Di ma- yang sudah di surga. Jangan Aku ikut ikuti Yesus lagi kok. manusia Aku yang ikut masih Yesus. Siapa dikubur. bilang aku nggak ikut Yesus? Ini. Amin, ikutlah Yesus yang di Iya, Alkitab. yang Jangan nggak aku ikuti ikuti Yesus Bang yang lain. Erben. yang Bang Erben dikatakan tadi nggak aku oneness. ikuti. Kata Oke. Yesus, gini dengar dulu. Bentar Bang Erben. Kan aku Haleluya, Bang Erben haleluya. jangan gitu dong. Saya ini nanya loh. Kan gini kata Bang Erben. Mana kalau Yesus pernah bicara akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan berarti kan jalan jalan adalah tujuan. Nah, Ibu Ica, kita- aku izin Aduh. pamit bentar ya. Aku oke, bentar lagi masih bisa. Bang Erben jangan pergi dulu, sabar menghadapi murid seperti aku yang nggak punya Roh Kudus aku loh. mau ada 1000 orang ini yang apa ini? Bagus juga nih. Bentar dulu. Iya, Bang Erben tuh dulu itu ini Bang Erben sabar lah, aku lagi belajar ini. Mana tahu besok aku jadi Iya. pendetawati, wes. Kalian ini Amin, belajar. Bentar Kan dulu, Bang Erben kan guru, dia kan guru, dia harus belajar. Bang Erben juga harus belajar sabar dapat murid kayak aku loh. Nah,
Bang Erben tuh bilang begini guys, yang agak aku rancu yang bias tadi itu sebenarnya begini Kak Ica. Bang Erben bilang bahwa Yesus ke surga itu masih manusia dengan tubuh kemuliaan, tapi juga hamba, kan begitu. Lah kalau Yesus adalah hamba dari Allah yang adalah segala-galanya nanti di surga, ya apa bedanya dengan manusia yang seperti kalian juga yang juga adalah hamba juga. Kalau dia adalah raja ya nggak apa-apa lah. Misalnya kayak kalian nanti di surga dirajai oleh Yesus, tapi kalian memuliakan Allah Bapa. Nah kalau pertanyaanku kan begini. Yang berkuasa sebetulnya di surga itu siapa nanti? Kalau Bapak ya sudah berarti ya sembah Bapak saja kan gitu. Kalau Yesus ya udah sembah Yesus aja kan gitu. Gitu loh Kak Ica. Paham gak sih Kak Ica maksud aku? Tadi saya paham dan tadi apa yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa itu udah dijawab sama itu Erben. Nah, dijawabnya itu dalam arti apa? Yang menjadi kenapa menjadi hamba pada saat Yesus pada saat menjadi manusia itu kan kenapa menjadi hamba kan sama. Nah, tetapi berbeda. Manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu berbeda, berbeda konteks. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu kemanusiaan yang suci gitu loh. Nah, iya, gini loh Kak Ica, aku paham baca. Kalau kita bicara tentang ini. Oke, silakan. Itu Ica ini ada ini ayat luar biasa ya. Yes. Bang Lihatlah, Erben belum selesai loh. itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yes. Jadi Yesus luar biasa. Dia diutus Allah firman-Nya sendiri untuk Iya melakukan betul, kehendak Yesus luar Bapa. biasa. Aku percaya Yesus luar biasa, tapi dia kan hamba. Hamba hamba. satu-satunya yang adalah firman Allah yang menjadi manusia hanya Yesus. Kan segala sesuatu Dan memang dari hamba yang tak Allah. berdosa. Dan Pak hamba Erben, yang bisa segala sesuatu kan membawa dari manusia Allah, Bang. kepada kesempurnaan. Dia bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya, tetapi iya oleh dalam Allah Bapa. dalam Kristen, iya tapi dia diutus sama Tuhannya Bani Israel. Lah, lebih bagus diutus oleh Adonai Elohim. Karena Adonai Elohim Iya. bukan Allah Subhanahu wa Tapi Bang taala. Erben sudah mulai ke arahnya Karena Tuhan. Aku Allah baca, Subhanahu wa taala dia udah mulai masuk ke tidak Al-Quran. boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Oh enggak dong, karena gara-gara itu orang-orang salah paham. Contoh ketika kita bicara tentang Bapak, apa yang dimaksud dengan Bapak dalam perspektif Kristen? Coba jawab. Bapa itu artinya adalah dialah sumber. Nah, dialah kalau yang begitu, mengutus firman. Nggak ada Dialah kaitannya yang mengutus Roh dengan Kudus. istilah Bapak yang kita pahami selama ini kan. Oke, kalian Cuma gak pernah alegori memanggil doang, kan? Allah itu sebagai Bapa. Allah kalian, sembahan kalian namanya Allah. Iya boleh, nggak boleh loh kami dipanggil nama Bapak. keagungannya Emang dia bukan Bapak, masa disebut Bapak-Bapak? Tuhan kami Beda nanti salah sekali, paham. mantap, Iyalah, haleluya. beda memang. Kalau dalam Kristen kan boleh dipanggil Bapak. Bapak-bapak kan kesannya kan yang kita pahami Bapak-bapak sudah tua kan gitu. Takut. Terima kasih teman-teman semua ya. Bentar dulu, Bang Jadi Erben. ikutlah Yesus yang ketaatannya sempurna. Yesus iya. tidak pernah mengajarkan atau memberikan wahyu untuk kepentingan dirinya, tetapi Yesus memberikan wahyu Iya, saya untuk percaya keselamatan itu. dan kepentingan Saya manusia. percaya Enggak Yesus pernah itu adalah Yesus orang baik. ketika mengingini sesuatu turun ayat untuk keinginannya, tidak pernah. Iya, saya Yesus percaya, itu saya percaya. selalu menyampaikan kehendak Bapa di surga. Karena dia, Sebab Bang Erben, sempurna. Yesus tidak pernah katakan, melakukan- makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus aku tidak pernah dan melakukan menyelesaikan kehendak pekerjaannya. dirinya sendiri, Bang Amin. Erben. Karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga, Bang Erben. Oke, jadi Yesus itu Ya, taat sempurna. wajar lah Yesus teman-teman, tidak ya. bisa bermacam-macam Bagus. karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri, Bang Erben. Dia melakukan kehendak Bapa, Bang Erben. Oke, sekarang mana lebih bagus kita ikuti? Yesus yang secara sempurna melakukan kehendak Bapa, atau ada orang ketika dia menginginkan sesuatu malah dia minta ayat dari sesembahannya Coba, untuk mana keinginannya. dalil bahwa seseorang itu pertama dia menginginkan lalu dia minta ayat untuk memvalidasi keinginannya? Mana dalilnya? Mana Saya tunjukkan nggak mau dalilnya? bahas itu. Aku takut Nah, bahas itu. kalau itu Tapi aku bisa tahu. tunjukkan dalilnya. Nah, aku bisa tunjukkan. Ada orang seperti itu kutunjukkan ya, bahwa ada seseorang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan untuk mendapat keuntungan. Mau dalilnya? Bentar ya, sabar. Kalau sudah mau framing, berhadapan sama aku. Bentar ya. Nah, jadi ada seseorang yang memang ingin dipuji ya, minta dipuji teman-teman ya. Nih dia nih. Nggak lihat ah. Coba dilihat 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini baru minta dipuji, Bang Erben. Merampok, ayo merampok harta. Mari kita lihat. Ini itu Ica, ini orang dalil. udah kesurupan itu Ica. Bang Erben nggak bawa data tadi, cuma Oke. framing. Kalau aku bacakan data, beda Ini, kita berdua kelasnya. Oke. Ya. Oke, baca dulu datanya baik-baik. Di mana Nah. tadi itu Ayang? Coba. Ya, baca dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ada 2 yang memang Korintus meminta pasal untuk 12 dipuji. ayat 11. Iya, Nah, kalau ketika Tuhan, kita baca ya, Tuhan Bang baca. Erben Udah, dibandingkan. di mute, kita baca baik-baik. Sabar. Nih. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku.
Sebenarnya aku harus kamu puji, sebenarnya. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi Paulus ini menjadi rasul, ada tandanya, ada mujizatnya, ada buktinya. Jadi kalau ada rasul, nggak ada mujizatnya, itu bukan rasul. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sungguh, sesungguhnya supaya minta dipuji, supaya minta dipuji. Satu lagi yang tuh dia bilang seharusnya kamu gak kalian tuh baca makanya jangan dipintir. Sebenarnya aku harus kamu puji. Tuh minta dipuji. Loh, gini kalau aku bicara gini, sebenarnya aku harus kami puji sebab minta keuntungan meskipun aku tidak berarti sedikit pun di dalam segala hal, dia merasa tidak berarti tapi harusnya dia dipuji kata dia. Seorang rasul, ya wajar. Jadi kalau Paulus tidak katanya nggak minta dipuji kok wajar, gimana sih? Mana ada Paulus minta dipuji-puji di sini? Seharusnya aku kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Apaan itu? Nah, satu lagi. 2 Korintus. Dulu baca. Sebab dalam segala hal mana kamu di belakang dan dibandingkan dengan jemaat. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan nabi-nabi palsu bermujizat ya Bang Erben. Sebab bukan hartamu yang kucari. Perhatikan, Paulus nggak pernah mencari harta. Bohong. Ada nih, ada. Bohong. Ada nih. 2 Korintus pasal 11:8. Dia merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Katanya dia nggak mau harta. Perhatikan. Nanti saya baca konteksnya, lihat ya. Ya, katanya nggak mau harta, tapi dia merampok. Anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku makin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu? Ada seorang dari antara mereka yang kutus kepadamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama dengan dia mengutus saudara yang lain. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Ada keuntungannya. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke, tidak ada di sini ya. 2 Korintus. Dia ada mengambil keuntungan. Bagi teman-temannya dia tidak mengambil keuntungan, tapi bagi orang lain 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat lain telah kurampok. 2 Korintus 11 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Sudah minta dipuji, kemudian merampok. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Justru di sini Paulus mau ngomong apa sama orang Korintus? Hai orang Korintus, aku nggak pernah mengambil apa-apa darimu. Kalau aku bisa melayani yang lain dia rampok. Karena jemaat dari Makedonia itu dirampok di sini, Bu. Artinya itu apa? Bukan dirampok mengambil parang menyerang, bukan. Dia mengambil tunjangan, katanya nggak butuh keuntungan tadi. Kok diambil juga? Tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi jemaat itu diminta oleh Paulus untuk memberikan dana supaya Paulus boleh melayani orang di Korintus, bukan untuk kepentingan Paulus makan minum. Dari mana Bang Erben tahu kalau itu bukan kepentingan dia? Itu kan pengakuan dia. Berikut, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah kebenaran. Jadi di sini justru Paulus itu luar biasa dia. Iya, luar biasa. Demi melayani orang-orang Korintus dia rampok orang lain. Iya. Kata merampok di sini bukan seperti merampok di sini artinya. Iya, katanya kan dia nggak butuh harta. Gini loh Bang Erben. Bang Erben, aku mau mencalon ya. Aku mau mencalonkan diri jadi DPRD. Aku kan bilang di depan orang, demi kalian aku terima sumbangan demi pembangunan masjid rumah kalian. Aku terima tunjangan dari Amerika loh. Demi kalian loh. Nih aku mau jadi calon DPR nih ya. Terus aku bilang sama aku misalnya mencalon di mana ya? Atau di Klaten misalnya. Demi kalian ya Klaten, aku nggak pernah nyusahin kalian Klaten. Tapi demi kalian aku terima tunjangan dari Amerika Serikat tuh. Tapi ya itu demi kalian.
Lah, apakah aku bisa dipastikan baik dan benar? Ya belum tentu lah, kan aku Kita ngaku cek sendiri, bukan orang lain yang kata-katanya. bilang. Apakah artinya Itu di terjadi sini? ketika kita mau mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi DPR. Demi kalian semua, demi mendapatkan perhatian orang-orang Korintus, demi mendapatkan perhatian orang Klaten. Wahai kalian penduduk Klaten, demi kalian loh, aku nggak pernah nyusahin kalian. Demi kalian, karena aku terlalu cinta sama kalian. Tak terima itu sumbangan-sumbangan dari Amerika. Tahu-tahu bener nggak sumbangannya diambil sendiri apa dikasih sama orang Klaten? Tuh kan nggak tahu. Kan itu kan pernyataan sendiri toh, Bang Erben. Jadi kalau pernyataan pengakuan seseorang itu yang tidak bisa dihakimi sebagai kebenaran, bisa jadi cuman pengklaiman. Masalahnya adalah Bang Erben bilang tadi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lah ternyata dia menerima tunjangan ngaku-ngakunya untuk orang Korintus. Kan tidak bisa dipercayai sebagai pengakuan kebenaran toh. Contohnya seperti saya yang mau mencalonkan diri menjadi anggota TPR Udah, toh. ngomong Nah, terus. balik ke pertanyaan awal. Oke, terima kasih Bang Erben ya telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, yang tadinya adalah transenden Nah, menjadi ini imanen, Ica kok dibiari ketika framing naik ke dia, surga Ica. pun menjadi Ica. imanen. Gini Terima loh, kasih. oke. Udah Bang Erben udah lelah dia, udah capek ya. Oke. Iya, makasih. Aku turun Bang Erben. Enggak, ini maksud saya gini, saya bukan membiarkan, saya hanya membiarkan orang-orang yang maaf ya Uni Ripa ya, bukan saya bilang Uni Ripa itu bodoh ya, tetapi Ya, anggap aja lah saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan ke saudaranya jahil, maka dia merdeka. ada masalah, bukan. Maksudnya gini, Alkitab disamakan dengan ini kan firman Tuhan ya, disamakan dengan manusia-manusia yang seperti yang Uni Rifa nyatakan. Nah, aku di sini hanya mendengarkan ocehan-ocehan yang Oke. ini aja yang membuat aku wah gitu aja sih. Tapi it's okay gitu. Jadi makanya saya pikir kalau kita pendengar yang benar, kalau kita yang bisa punya akal sehat, pikiran yang ya setidaknya ini ya. Ya, aku kan nggak punya Roh Kudus, Kak. Wajar lah kalau aku nggak ngerti, Kak. Anggap aja lah gitu. Maka dari itu karena Uni Rifa nggak ngerti, seharusnya mendengarkan, bukan menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita benarkan, bukan menjelaskan. Kalau kita menjelaskan itu sama aja kita menjadi orang bebal seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, kan aku harus memang jadi bebal. Kalau aku nggak bebal, maka kan menurut kalian aku baik. Gak mungkin lah orang Islam menurut kalian baik. Nah, jadi gini Kak Ica, Berarti sebenarnya kalau Uni Rifa mau begitu, berarti Uni Rifa nggak mau belajar. bukan mau begitu, tapi kan aku menunggu Yesus menjamah aku. Masa Yesus mendatangi Paulus bisa tobat, aku nggak didatangi? Aku nggak pernah membunuh. Maka Kenapa dari dia nggak itu, datangi aku? misalkan Uni Rifa mau bertobat, mau dijamah Tuhan Yesus, harus mendengarkan. Loh, menjadi enggak dong. bebal. Yesus yang memilih Kak Ica, karena dia mendatangi Yes, Paulus benar mempertobatkan, sekali, Yesus bukan kita yang memilih. memilih. Mana dia Oke, pilih? Dia nggak pernah datang. Tapi bukan Ini Datang dong. saya baca ya 1 Korintus. Dia yang harus pasal mendatangi 11 aku, ayat 8 memilih ya. aku, bukan aku yang memilih dia. Ada lagunya loh Kak Ica. Jangan memilih aku bila Ini, kau ini. tak mau Oke. setia. Yesus memilih orang-orang yang Kurampok. bebal. Coba Tetapi kita coba di sini itu cuma Ica, ini awal-awal. kita lihat ya. Kurampok Silakan. ini adalah kata kiasan. Sebab Paulus tentu saja bukan benar-benar merampok jemaat lain. Untuk menunjukkan bentuk kiasan ini, bahasa Indonesia Maksa kini menambahkan kata boleh dikatakan. Kita dapat juga mengatakan seperti orang-orang Kristen dari daerah lain, bahkan seolah-olah telah kurampok, atau aku justru seolah-olah telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi ini kiasan, artinya apa? Paulus begitu mencintai jemaat di Korintus sehingga dia seolah-olah memaksa jemaat di Makedonia untuk memberikan dana kepada Paulus supaya Paulus bisa melayani orang Korintus, karena untuk melayani orang Korintus Tuh. itu membutuhkan biaya. Kayak pendeta Dan lah, ini- minta biaya buat memberikan Oh, apa? wajar, nggak apa-apa. Makanya Justru banyak orang-orang pendeta yang Makedonia, perutnya gede, kata pendeta itu lain jemaat tuh, dari kaya-kaya Makedonia, mereka. bukan Kasihan jemaat, lain miskin-miskin Korintus. jemaat. Seperti jemaat kerampok mungkin kurang wajar dalam bahasa saran, karena biasanya dirampok adalah orang. Untuk itu kita dapat menerjemahkan menjadi merampok orang Kasihan Kristen loh dari daerah lain. jemaat yang miskin Bang Erben dipaksa Itu bayar bahasanya jadi sepuluhan. gini. Kenapa Paulus mengatakan kata merampok kepada orang Korintus? Itu menunjukkan betapa Paulus mencintai orang Korintus, tetapi justru orang Korintus itu enggak menghargainya. Di Makanya situ. aku bilang, Jadi itu harusnya maknanya. Paulus itu cintanya adil. Ini dia mencintai orang Korintus tapi tidak mencintai orang yang dia rampok. Loh, Makanya mana adil ada? lah. Justru orang-orang Makedonia ini orang-orang luar biasa cinta sama Tapi dia Paulus. rampok, katanya dia minta Kata tunjangan dari merampok orang di sini itu. artinya apa di situ? Orang-orang Kristen daerah lain bahkan seolah-olah telah kurampok, artinya apa? Jadi Ya, ini duitnya bahasa- dimakan lah, dibawa ke bahasa- Korintus. Jadi Paulus sepertinya gini, membahasakan seperti bahasa dibesarkan sedikit gitu Wah, ya. ngeri juga ya Bang Untuk- Erben ya. Banyak Oh berarti iya, dulu tuh ya. wajar. Nggak banyak, nggak Jadi berarti. contoh. Enggak, itu ngeri loh Bang. Sedikit Kalau menambahkan. orang Batak ini ngertinya ini, kalau di orang Batak Boleh itu nggak sedikit menambahkan itu Erben sedikit? sebentar. Oke silakan. Kayak Masalah orang Kak Ica. Batak, Biarlah kalau Kak Ica orang bicara Batak, Bang Erben. dengarin. Kak Ica itu Sebentar penuh Roh aja, Kudus loh Bang Erben. Kebetulan, Ah, sebentar dulu. Sebentar, kayak gini orang itu Ica, kayak gini kan. Ya, silakan. Kamu tidak lihat bapak dan mamamu ini di ladang sana udah habis dimakan nyamuk untuk sekolahkan kau. Padahal belum habis nih dimakan nyamuk, tapi dibilang habis dimakan nyamuk.
Buktinya Berarti itu Paulus kayak orang Batak ya, Bang? biasa kayak gitu bahasanya. Iya. Nah, so Paulus di kayak orang berek Batak kodo, nah tua-tuam di hutan, nah habis di harati rongi di balian. Habis Bayang tapi kalau Paulus ngomong kayak gitu ya. Kira-kira Woi begitu Korintus, maksudnya ini. dah habis orang Ini perampok orang kelen. bahasa seorang ayah kepada anak ini. Betul itu Ica ya. Nangi baik ko nga habis baik kulit ni na tua-tua mi di harati yakka. Ahai di porngi siti kima buat kopi ya sebuah sekolah langsung ini mau miam bubang ko gitu. Jadi itu bahasanya ini seorang ayah yang menggambarkan betapa dia mencintai. Nah itu jadi kalau kalian nggak ngerti lagi ya walau-walam lah. Itu Ica udah ngerti kan? Karena orang itu Udah ada melakukan Ica. Udah Kak Ica itu dia punya Roh Kudus, paham lah dia gimana Bang Erben ini. Ini Oh, Unirva. begitu lah. Tapi biarlah dia menjelaskan dulu. Bang Erben pun menghalangi dia. Atau dia jadi pendeta. Lanjut Kak Ica. Ya, amin. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, kamu ini siapa? Umat yang yang memerlukan bantuan ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, disitu kan- makanya enak jadi Paulus, dia dicukupkan tuh Kak. Mau Oh iya. penjelasannya. Ya, enggak intinya kan gini kata Bang Erben kan tidak ada keuntungan dari menginjili, tapi yuk Paulus kan akhirnya dapat keuntungan Kak, dicukupkan dia di saudara-saudaranya. Uniripa, sabar dulu. Nah, ibaratnya begini loh ini Uniripa. Ibaratkan ini kan tadi Uniripa menyatakan pendeta atau apa namanya yang meminta perpuluhan. Nah, jemaat-jemaat itu yang itu mungkin bahasanya ya sedikit agak tidak menyenangkan ya. Tetapi di situ orang-orang yang mempunyai kelebihan, ibaratkan mereka tuh mempunyai uang kelebihan gitu. Nah, itu dimintai perpuluhan seperti itu. Nah, bicara perpuluhan ya teman-teman ya, kita bicara perpuluhan. Bukan berarti pendeta-pendeta itu untuk ini bicara tentang oknum juga ya, karena Uniripa menyatakan banyak tuh pendeta yang perutnya buncit, begini segala macam. Nah, ini aku mau membantah seperti itu. Nah, di situ pendeta itu meminta perpuluhan bukan merampok, minta uang lo enggak, tetapi di sini di perpuluhan itu untuk membicarakan apabila ada uang berlebih yang kamu punya. Nah, di situ dikumpulkan supaya orang-orang yang menerima, orang-orang yang membutuhkan, itulah hasil dari uang itu diberikan kepada mereka. Seperti itu. Bukan merampok asal saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Di situ ya teman-teman ya. Arti dari ayat ini seperti itu. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu cuplikan video di mana kita bisa melihat bagaimana Uniriva dia melakukan penghujatan terhadap kekristenan dan juga terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia yang percaya kepadanya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Uniriva ini sungguh sangat tidak terpuji. Apalagi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan tersebut itu diunggah di media sosial yang pada akhirnya banyak orang yang menonton seperti itu. Kalau menurut saya, jikalau seorang Uniriva merupakan seorang yang terpelajar dan juga dia merupakan seorang yang beriman terhadap keyakinannya dia, tidaklah mungkin di dalam pengajaran yang diyakini oleh Uniriva mengajarkan hal yang seperti itu. Apalagi sampai menghujat dan menjelek-jelekan Tuhan atau kepercayaan orang lain. Kalau saya melihat dengan dari apa yang disampaikan oleh Uniriva ini dan diunggah di media sosial, hal ini merupakan suatu hal yang pastinya tidak patut untuk kita contoh. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia dikatakan itu dia sampaikan tanpa ada pengaruh dari minuman keras dan lain-lainnya. Dan dia menyampaikan hal itu dengan begitu lantang dan dia membuatkan suatu lagu yang ya menurut saya itu tidak terpuji ya. Tapi ya kita terus berdoa supaya melalui kejadian ini Uniriva sendiri boleh disadarkan untuk dia bisa untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai menghujat kepercayaan atau keyakinan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat memang di dalam setiap video-video yang diunggah oleh Uniriva ini, dia terlalu banyak membahas tentang kekristenan, sedangkan iman dia yang dia yakini dia tidak banyak membahas. Ini sungguh sangat aneh bagi seorang Uniriva menurut saya ya, bagi saya ini aneh. Karena kenapa?
Kenapa dia lebih tertarik membahas tentang iman kekristenan daripada iman dia yang dia yakini dan dia percayai seperti itu? Kenapa dia harus selalu mengusik-usik iman kekristenan tanpa dia mendalami iman kepercayaannya yang dia yakini seperti itu? Akan tetapi kita bisa melihat di dalam kejadian yang ketika Uni Riva melakukan penghujatan terhadap Yesus Kristus, kita melihat bukannya banyak orang yang login ya, kalau kita mendengar istilah biasa login, akan tetapi kita bisa melihat ketika Uni Riva menghujat kekristenan dan juga Yesus Kristus, pada saat itu juga banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Hal inilah yang mengakibatkan pada akhirnya orang meninggalkan keyakinan mereka karena perlakuan dari Uni Riva sendiri, yang mungkin Uni Riva ini sudah menjadi contoh panutan dari banyak orang. Akan tetapi ketika dia melakukan penghujatan, akhirnya orang bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Riva itu sangat salah, sehingga mereka pada akhirnya merasakan damai dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sehingga ketika kita mendengarkan dari kesaksian dari para apologet Kristen, begitu banyak yang pada akhirnya orang yang di luar kekristenan dimenangkan. Mereka percaya, mengaku dengan mulut dan lidah mereka, hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang terus kita doakan supaya mereka yang di luar sana yang selalu mengusik-musik iman kekristenan, yang selalu menjelek-jelekan, menghujat Yesus Kristus, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan, dan juga mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa melihat bahwa keselamatan yang sejati, jalan yang benar hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita terus berdoa untuk semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dilindungi dan dijaga Tuhan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian dulu video kita di hari ini. Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.